Ledakan. Jejak telapak tangan Xuanli menghantam tempat Mu Feng berada. Terdengar suara yang mengejutkan, debu memenuhi langit, dan mata semua orang terhalang. Ada sedikit ejekan di sudut mulut Jidi, tapi perlahan-lahan menjadi kaku dan ekspresinya menjadi sangat serius. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan, menatap tempat itu dari dekat. Jika Mu Feng langsung diledakkan dari alam penilaian Qingchang, aliran cahaya Qian akan muncul. Namun, ketika cetakan telapak tangan misterius mengenai Mu Feng, aliran cahaya Qian tidak muncul. Telapak tangan ini, dengan tingkat kultivasi Xiao Cheng di puncak alam formasi, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kesan semua orang, menahan telapak tangan prajurit Xiao Cheng di puncak alam ilahi. Ketika debunya hilang, sebuah kuali merah besar berukuran puluhan kaki terlihat tergeletak terbalik di tanah. Sosok Mu Feng telah menghilang. Kuali naga merah. Meskipun Mu Feng baru saja menggunakan kuali naga merah, banyak orang tidak melihatnya dengan jelas karena terlalu cepat. Palsu. Banyak orang kuat yang hadir adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Mereka semua tahu tentang 3 nama terkenal di benua Sengsuan, dan mereka langsung menyadari bahwa kuali naga merah itu palsu. Namun, meskipun itu palsu, dilihat dari aura yang dipancarkannya, itu masih merupakan harta spiritual tingkat bumi tingkat rendah. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada yang memiliki harta spiritual tingkat bumi penuh dengan keserakahan. Kuali naga merah ini jauh lebih berharga daripada anggur jiwa giok. Otang pembawa sial, Jidi sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia juga tahu bahwa telapak tangannya diblokir oleh Mu Feng dengan kuali naga merah. Saat ini, Mu Feng mungkin bersembunyi di balik kuali naga merah ini. Orang menyebalkan. Jidi mengambil langkah yang ganas, dan energi yang agung dan sangat besar melonjak keluar. Jejak telapak tangan misterius terkondensasi tepat di atas kuali naga merah. Cetakan telapak tangan misterius ini lebih besar dan lebih kuat dari yang tadi. Bahkan Baisan dan Xiong Yue harus menghindari ujung yang tajam saat menghadap telapak tangan ini. Ketika cetakan telapak tangan misterius muncul, energi misterius antara langit dan bumi tiba-tiba mendidih, dan udara di sekitarnya meledak. Gelombang fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar juga keluar, menyebabkan ekspresi banyak orang kuat di bawah berubah secara drastis. Dentang. Jejak telapak tangan Xuanli meraung menuju kuali naga merah. Ia ditampar dengan keras, mengeluarkan suara logam yang tumpul, dan kemudian meledak, dengan gelombang riak energi yang kuat menyapu seperti badai. Namun meski begitu, kuali naga merah itu stabil seperti gunung, tanpa goyangan sedikit pun. Ayo kita bertindak bersama. Biarkan aku menghancurkan kuali rusak ini. Raung Jidi dengan marah. Xiong Yue dan Baisan juga sedikit mengangguk ke arah pasukan mereka. Jika kejadian ini menyebar, pasti akan membuat orang tertawa. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang pejuang di alam formasi merampas tanaman anggur jiwa giok di depan 60 atau 70 prajurit di alam ilahi. Bum bum bum. 60 atau 70 latihan kekuatan hitam yang kuat. Mereka semua menghantam kuali naga merah bersama-sama, mengeluarkan suara ledakan, dan bahkan seluruh taman Qianling pun hancur. Jidi dan yang lainnya kembali mempersembahkan berbagai harta spiritual. Pengeboman hebat lainnya di kuali naga merah. Namun, yang membuat semua orang tidak berdaya adalah masih belum ada pergerakan di kuali naga merah. Tidak peduli berapa banyak prajurit yang ada di alam ilahi, akan sulit untuk menembus pertahanan kuali naga merah. Kuali naga merah, sebagai harta spiritual tingkat rendah di tingkat bumi, terutama untuk pertahanan. Bahkan orang kuat di alam supernatural pun mungkin tidak dapat memecahkannya, apalagi Jidi dan yang lainnya. Nak, jangan berpikir bahwa kamu memiliki harta spiritual tingkat bumi tingkat rendah itu bagus. Aku tidak percaya kamu akan menjadi seperti kura-kura yang menyusut, bersembunyi di kuali yang rusak ini. Jidi berkata dengan dingin, dan kemarahannya yang ekstrim membuat wajahnya sedikit berubah. Jidi sebenarnya duduk tepat di sebelah kuali naga merah, dengan kecenderungan kuat untuk tidak pergi sampai Mu Feng keluar. Hal ini membuat orang kuat di belakang Jidi merasa sedikit malu. Jidi tidak pergi, jadi mereka tidak berani pergi tanpa izin, tetapi jika anak di dalam benar-benar bertekad untuk tetap di dalam, maka mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya. Meskipun sebagian besar segel Qingchang di tangan mereka telah mencapai tingkat kelima, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia penilaian Qingchang. Jika mereka tinggal di Taman Qianling untuk 2 jade Solvin, itu akan sangat berharga. Xiong Yue dan Baisan saling memandang. Meskipun mereka sangat kesal, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap hal itu. Terlebih lagi, jika Anda tetap di sini, meskipun Anda meledakkan kuali naga merah, tanaman anggur jiwa giok dan anak di dalamnya mungkin tidak akan jatuh ke tangan Anda. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik pergi ke tempat lain dan melihat apakah ada keuntungan lain. Selain itu, mereka mengira anak laki-laki di dalam itu hanyalah seorang pejuang di alam formasi, tetapi dia memiliki kekuatan tempur yang kuat dan harta spiritual tingkat bumi.
Kekuatan di belakangnya pasti luar biasa, jadi lebih baik jangan main-main dengannya. Saudara Ji, aku tidak akan menemanimu untuk saat ini. Sampai jumpa lagi. Baisan berkata kepada Ji sambil mengepalkan tangannya, dan kemudian dengan lambaian tangannya, dia memimpin anak buah Bai Gang keluar dari Taman Qianling. Xiong Yue juga mengatakan sesuatu kepada Jidi dan pergi bersama Xiong Gang. Jidi memandangi sosok dua kelompok pria dan kuda itu, mendengus dingin, amarah di hatinya semakin menyembur, dan menghantam kuali naga merah dengan beberapa telapak tangan secara berurutan. Bang bang bang, kuali naga merah hanya mengeluarkan semburan suara yang tumpul, namun tetap tidak bergerak, kokoh seperti gunung. Orang-orang di belakang Jidi memperhatikan dengan penuh semangat saat Xiong Yue, Bai San dan yang lainnya pergi. Mereka bahkan mengirim salam kepada Mu Feng di dalam kuali naga merah, tapi tidak ada yang berani naik dan membujuk Jidi. Orang bodoh manapun dapat melihat bahwa Jidi sekarang dalam keadaan marah, seperti tong dinamit yang akan meledak pada saat pertama. Mereka tidak mau melangkah maju dan bertindak sebagai umpan meriam melangkah maju untuk membujuk Jidi saat dia sedang marah. Akibatnya, dia langsung terlempar keluar dari dunia penilaian Qincang dengan telapak tangan. Di kuali naga merah, Mu Feng duduk bersila dan menutup telinganya dengan energi yang dalam untuk mencegah raungan mengejutkan merusak gendang telinganya. Menghadapi telapak tangan Jidi yang mengejutkan, Mu Feng merasa tidak mampu menahan diri saat itu. Dalam keputusasaan, dia mendapat ide dan menggunakan kuali naga merah untuk menutupi dirinya di dalamnya. Mengenai apakah kuali naga merah dapat memblokir telapak tangan Jidi, Mu Feng tidak tahu, tetapi menilai dari efeknya, kekuatan pertahanan kuali naga merah jauh melampaui ekspektasi Mu Feng. Zhao Teng melukai kuali naga merah, yang membuat Mu Feng ragu dengan kemampuan pertahanan kuali naga merah. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa Zhao Teng adalah pembangkit tenaga spiritual sejati dan pemurni jiwa. Kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan Jidi. Terlebih lagi, Zhao Teng hanya bisa menggunakan trik cerdas untuk melukai roh kuali. Sedangkan untuk Hong menghancurkan kuali naga merah mungkin agak sulit. Meskipun dia berada di dalam kuali naga merah dan tidak dapat melihat apapun, dengan mata spiritualnya, Mu Feng dapat merasakan bahwa Jidi dan yang lainnya sedang berjaga di luar kuali naga merah, dan dia agak tidak berdaya dalam hal ini. Sepertinya aku tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu, Mu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata sambil tersenyum masam. Dia membuka telapak tangannya dan dua jade Soul Fin muncul di telapak tangannya. Sekarang dia tidak bisa keluar untuk saat ini, Mu Feng hanya ingin mencoba memperbaiki kuali naga merah dan melihat apakah dia dapat membangunkan Fuling King Yu. Pohon anggur jiwa hijau berwarna hijau seperti batu giok di telapak tangan Anda, dan batangnya yang berkelok-kelok seperti ular hijau yang berputar-putar. Saat Anda memegang pohon anggur jiwa hijau dengan lembut, Anda bisa merasakan gelombang relaksasi dan kegembiraan. Meskipun tidak ada yang abnormal di permukaan, Mu Feng masih bisa dengan jelas merasakan energi jiwa besar yang terkandung dalam jade Soul Fin. Mu Feng mengeluarkan kuali obat dari batu void, menghangatkan kuali obat sedikit, lalu memasukkan sulur jiwa giok ke dalam kuali obat. Mu Feng membeli kuali obat ini dari pasaran dengan harga tinggi, dan kualitasnya dinilai sangat baik. Setelah memasukkan jade Soul Fin ke dalam kuali obat, pikiran Mu Feng bergerak, dan api hitam muncul dari telapak tangannya, dan kemudian dengan cepat masuk dari saluran masuk api kuali obat. Sekarang energi mendalam antara langit dan bumi kuat di sini, Mu Feng juga bersiap untuk menemukan tempat yang tenang untuk membiarkan api hati yang memakan berevolusi. Sekarang, dia juga bersiap untuk menggunakan api hati yang memakan untuk memurnikan anggur jiwa giok. Devouring Heart Flame terhubung dengan pikiran Mu Feng, sehingga Mu Feng dapat dengan mudah mengontrol Devouring Heart Flame, yang memiliki keunggulan unik saat digunakan untuk membuat ramuan. Jika Mu Feng tidak secara ketat mengontrol suhu peradangan jantung yang melahap jantung, kuali obat ini akan terbakar habis. Api hati yang memakan secara bertahap menyelimuti jade Soul Fin dan mulai terbakar. Dengan kendali Mu Feng, suhu secara bertahap mulai meningkat. Tetesan cairan hijau merembes keluar dari jade Soul Fin yang layu, dan kemudian perlahan menyatu, seperti mutiara transparan, bersinar dengan kilau yang memikat. Metode ini diajarkan kepadanya oleh Ling Xuanger. Hanya dengan memurnikan obat mujarab menjadi ramuan, nilainya dapat dimaksimalkan. Namun hal terbaik berikutnya adalah menggunakan api untuk menghilangkan kotoran yang ada di jade Soul Fin dan memperoleh energi jiwa yang murni, sehingga energi jiwa yang ada di jade Soul Fin dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pohon anggur jiwa giok yang panjangnya lebih dari 3 kaki, dan tetesan cairan yang diperoleh setelah memurnikannya hanya seukuran kepalan tangan bayi, tetapi Mu Feng dapat mendeteksi bahwa energi jiwa di dalamnya begitu kuat sehingga tidak terbayangkan. Setelah memurnikan, Mu Feng menarik api hati yang memakan, membuka kuali obat, dan dengan gerakan besar tangannya, manik cair transparan muncul di telapak tangannya. Manik cair transparan itu seperti mutiara, di bawah dukungan Xuan Li,
perlahan berputar 1 inci di atas telapak tangan Mu Feng, dan permukaannya bersinar dengan kilau yang memikat. Mu Feng tidak berani menelannya, energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuatnya meledak beberapa kali. Mengikuti metode yang diajarkan oleh Ling Xuang-er, Mu Feng mengarahkan aliran pikiran dan kekuatan jiwa ke dalam kuali naga merah, dan kemudian menamparkan manik-manik cair transparan ke dalam kuali naga merah dengan satu telapak tangan. Sebelum energi jiwa yang kejam menyebar, roh kuali naga merah menghasilkan kekuatan isap yang kuat dan menyerap butiran cairan transparan. Mu Feng dapat dengan jelas mendeteksi dalam pikirannya bahwa aura roh kuali naga merah meningkat dengan cepat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada kecepatan ini, tidak akan butuh waktu lama untuk kembali ke kondisi puncaknya. Jidi, yang sedang duduk di luar kuali naga merah, tiba-tiba membuka matanya saat ini. Dia juga bisa menyadari bahwa aura kuali naga merah di depannya tiba-tiba menguat. Dia juga telah memperhatikan sebelumnya bahwa kuali naga merah telah rusak parah. Kerusakan parah ini bukan disebabkan oleh serangan mereka, setidaknya itu hanya bisa dilakukan oleh orang kuat di alam supernatural. Tapi sekarang kuali naga merah pulih dari kerusakan parah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan aura yang dipancarkannya juga terus meningkat. Itu adalah Jade Solvin. Jidi memikirkan Jade Solvin yang telah diperoleh Mu Feng sebelumnya, dan wajahnya berubah secara drastis pergi. Jidi sekarang benar-benar tak tersentuh. Chen Baoqing, Zhong Zhaosheng, Yao Nongfei. Jidi tiba-tiba berkata dengan dingin. 3 master kesempurnaan agung di tahap tengah alam trans berjalan keluar dari belakang, tetapi saat ini ada sedikit ketakutan di wajah mereka bertiga simpati. Saudaraku, ketiga orang kuat itu juga dengan berani mendatangi Jidi. Kalian bertiga menjaga anak ini di sini. Begitu anak ini keluar, kalian akan menangkapnya. Kecuali dia menghancurkan segel Qincang dan melarikan diri dari dunia penilaian Qincang, kalian harus menangkapnya untuk menemuiku. Jika kalian membiarkannya jika dia kabur, kalian bertiga bisa membuka segel Qincang dan keluar. Kata Jidi dingin. Ya, kata ketiga orang itu dengan cepat. Ayo pergi. Jidi juga berdiri, melambaikan tangannya, dan memimpin Jigang yang lain meninggalkan Taman Qianling. Mereka juga menghabiskan beberapa waktu di Taman Qianling, tetapi tidak menemukan apapun. Jidi sedikit tidak mau menerima hasil ini, tetapi dia tidak ingin melepaskan Mu Feng, jadi dia juga mengirim Chen Baoqing dan 3 orang lainnya untuk berjaga di sekitar naga merah. Kawah. Tingkat budidaya Mu Feng paling banyak merupakan pencapaian kecil di puncak alam formasi. Namun, mengingat kekuatan tempurnya yang luar biasa, Jidi masih mengirimkan 3 orang kuat di alam trans tahap menengah untuk berada di sisi yang aman. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan Mu Feng, dia bisa bersaing dengan 3 orang kuat di tahap tengah kondisi trans, kesempurnaan luar biasa. Chen Baoqing, Zhong Zhaosheng dan Yao Nongfei memandang Jidi dan yang lainnya pergi, saling memandang, dan tersenyum pahit. Chen Baoqing menepuk kuali naga merah dan berkata, saudara-saudara di dalam, silakan keluar dengan patuh. Jika kamu keluar lebih awal, penderitaanmu akan berkurang. Tapi dia tidak tahu bahwa Mu Feng kini telah menutup telinganya dengan energi yang dalam. Bahkan jika dia berbicara tentang kebahagiaan, dia hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Zhong Zhaosheng dan Yao Nongfei duduk bersila dan mulai berlatih. Energi mendalam di alam penilaian Qincang sangat kaya. Meskipun Anda tidak bisa pergi mencari harta karun, duduk dan berlatih tetap merupakan pilihan yang baik. Di dalam kuali naga merah, pikiran Mu Feng yang tersisa di kuali naga merah juga menyadari bahwa roh kuali naga merah telah pulih sepenuhnya. Lalu dia menghela napas lega dan melangkah keluar. Mari kita coba untuk melihat apakah kita bisa membangunkan King Yu selanjutnya. Setelah memperbaiki kuali naga merah, Mu Feng akhirnya membuat keputusan di dalam hatinya. Meskipun dia telah menyadari bahwa Jidi dan yang lainnya akan pergi, dia masih belum bisa menandingi Chen Baoqing dan 3 Master Dzogchen alam trans tingkat menengah lainnya, jadi sebaiknya dia terus tinggal di kuali naga merah. Mu Feng mengikutinya. Jiwa Bifin lain juga dimurnikan menjadi manik cair transparan menggunakan kuali obat. Tapi saat ini dia berhenti. Bagaimana King Yu bisa menyerap ini? Memikirkan metode yang Ling Xuang-er ajarkan kepadanya untuk memperbaiki kuali naga merah, dia memegang manik cair transparan yang tergantung di telapak tangan kanannya, dan kemudian secara bertahap menghilangkan energi yang dalam. Manik-manik cair transparan secara bertahap jatuh ke tanda di telapak tangan kanan Mu Feng. Ledakan, bagaikan setetes air yang jatuh di atas minyak panas yang mendidih, sebuah gerakan menakjubkan terjadi di telapak tangan Mu Feng. Manik-manik cair transparan memancarkan fluktuasi energi jiwa sebesar laut. Fluktuasi semacam ini membuat ekspresi Mu Feng berubah drastis. Tetapi pada saat yang sama, jimat itu berkembang menjadi kelompok cahaya putih yang sangat menyilaukan, dan kekuatan melahap muncul darinya, menelan semua energi jiwa tanpa kehilangan jejak. Saat energi jiwa dilahap, cahaya putih yang mekar dari rune menjadi semakin terang, dan bahkan memiliki momentum samar untuk menembus kuali naga merah.
Jika pikiran Mu Feng masih berada di kuali naga merah, dia pasti akan menemukan roh kuali naga merah bersembunyi di sudut, gemetar. Cahaya putih menjadi semakin menyilaukan, hingga akhirnya, kuali naga merah yang awalnya gelap menyala sepenuhnya. King Yu, apakah kamu sudah bangun? Mu Feng berkata kepada kelompok cahaya putih dengan heran. Dia sangat penasaran dengan rune di telapak tangannya. Hal ini juga dipastikan setelah Fu Ling King Yu sadar kembali saat itu. Runenya tidak sederhana, jadi metode King Yu pasti luar biasa. Jika dia bangun, situasi hari ini bisa diselesaikan. Pertanyaan Mu Feng tidak terjawab, dan sosok King Yu tidak muncul, tetapi aura jiwa yang sangat besar tiba-tiba menyebar dari kelompok cahaya putih. Aura jiwa semacam itu membuat ekspresi The Mu Feng berubah drastis. Dia bisa merasakan tekanan mengerikan yang dibawa oleh aura jiwa. Jika tekanan ini menimpa Mu Feng, itu mungkin akan meledakkannya menjadi bola kabut darah dalam sekejap. Tapi sekarang dia berada di kuali naga merah, tidak ada cara untuk melarikan diri. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Melihat aura jiwa yang menyebar, ada sedikit ketakutan di mata Mu Feng, tetapi lebih dari itu adalah semacam ketekunan. Dia percaya bahwa Fu Ling King Yu telah terbangun, dan dia bahkan percaya bahwa dia bisa membangunkan King Yu. Dia tidak akan pernah melakukannya melukai dirinya sendiri. Benar saja, ketika aura jiwa menyebar di depan Mu Feng, tiba-tiba menghilang, tetapi tekanan jiwa menyebar melalui kuali naga merah seperti pola air ke segala arah. Puff! Di sekitar kuali naga merah, ekspresi Chen Baoqing dan 3 orang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka juga memperhatikan tekanan jiwa ini, dan ada gelombang energi dan darah di tubuh mereka, dan mereka semua menyemburkan seteguk darah. Namun, mereka layak menjadi Master Dzogchen di alam trans tahap tengah. Dalam sekejap, mereka mundur ratusan kaki jauhnya, menatap kuali naga merah dengan ngeri, dengan jejak ketakutan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Tekanan jiwa yang sangat kuat. Ketiga orang itu berseru pada saat yang sama. Tekanan jiwa semacam ini sangat kuat. Ini jelas tidak sebanding dengan pemurni jiwa dan pembangun jiwa. Mereka juga menyadari bahwa tekanan jiwa tidak ingin melukai diri mereka sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Hanya saja anak di dalam, yang hanya berada di alam formasi, dapat memiliki tekanan jiwa yang begitu menakutkan. Apakah dia sebenarnya adalah monster tua yang telah berlatih selama ribuan tahun, dengan sengaja berpura-pura menjadi prajurit alam formasi untuk mempermainkan mereka? Benarkan, jika ini masalahnya, dia bisa saja membasmi Ji, jadi mengapa dia menunggu sampai Ji pergi untuk mengungkapkan identitasnya? Chen Baoqing dan 3 lainnya memandang kuali naga merah dengan ngeri. Mereka tidak tahu alasan apa yang terjadi. Namun, mereka mengambil keputusan. Jika situasinya tidak tepat, mereka akan menggunakan tipuan semuanya. Menyelamatkan hidup mereka adalah hal yang penting. Di kuali naga merah, Mu Feng menatap dari dekat kelompok cahaya putih. Pada saat ini, energi jiwa dari Jade Solvin telah sepenuhnya diserap oleh kelompok cahaya putih, tetapi kelompok cahaya putih hanya mengambang dengan tenang di udara, tidak ada gerakan, dan cahaya yang dipancarkan menjadi lebih lembut. Apa yang terjadi? Apakah karena energi jiwa tidak mencukupi? Mu Feng mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. King Yu, apakah itu kamu? Mu Feng memanggil dengan lembut, tetapi kelompok cahaya putih memancarkan cahaya putih lembut yang samar. Apakah gagal? Setelah menunggu lama, Mu Feng tidak melihat jawaban, dan wajahnya sedikit kecewa. Namun, saat ini, dia tidak lagi memiliki Blue Soul Fin di tubuhnya, hanya 2 ramuan Yin Yang Grace kelas 6. Jika energi jiwa tidak mencukupi, tidak apa-apa, tetapi jika metodenya salah, itu akan terjadi agak merepotkan. Mu Feng memulai lagi, memurnikan rumput Yin yang menjadi manik cair transparan, dan kemudian menggunakan energinya yang dalam untuk perlahan-lahan mengirimkan manik cair transparan yang penuh energi jiwa ke manik cair transparan. Rumput Yin yang adalah ramuan kelas 6, yang 1 tingkat lebih rendah dari Jade Solvin, tetapi mengandung cukup banyak energi jiwa. Manik cair transparan ini hanya lebih kecil dari yang dimurnikan dengan Jade Solvin 1 lingkaran. Memanggil. Ketika kelompok cahaya putih merasakan butiran cairan transparan, tiba-tiba ia meledak dengan kekuatan isap dan menyedot butiran cairan transparan ke dalamnya. Mu Feng bisa merasakan energi jiwa kekerasan yang memancar dari manik-manik cair transparan, dan kelompok cahaya putih sekali lagi memancarkan semburan cahaya putih, menjadi menyilaukan. Benar saja, itu karena energi jiwa tidak mencukupi. Mu Feng melihat ke kelompok cahaya putih dan menghela nafas lega. Dia bisa merasakan gerakan dalam kelompok cahaya putih, dan dari kelompok cahaya putih, ada aura jiwa yang memancar dari waktu ke waktu, dan aura semacam ini agak familiar bagi Mu Feng, itu adalah aura King Yu. Setelah Mu Feng menjadi master jiwa, dia juga menebak bahwa roh jimat dengan batu giok bening sebagai rune sebenarnya agak mirip dengan roh senjata Ling Bao oleh kerusakan hanya dapat diperbaiki dengan kekuatan jiwa.
Namun, untuk membangunkan King Yu, energi jiwa yang dikonsumsi terlalu menakutkan. Obat mujarab kelas 7 dan obat mujarab kelas 6 agak tak tertahankan bagi orang-orang kuat biasa di alam magis. Di permukaan kelompok cahaya putih, suara klik-klik yang halus tiba-tiba keluar, seperti retakan kulit telur, dan kemudian di bawah tatapan Mu Feng, retakan kecil padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di kelompok cahaya putih. Dengan penyerapan energi jiwa, suara retakan yang semakin halus terdengar, dan permukaan kelompok cahaya putih sudah tertutup retakan kecil tersebut. Bang! Dengan ledakan, bola cahaya putih meledak, dan aura familiar menyebar. Di depan Mu Feng, sosok ilusi putih perlahan muncul, memancarkan cahaya putih lembut. Fu Ling King Yu, kamu akhirnya bangun. Melihat King Yu bangun, wajah Mu Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia mengandalkan King Yu untuk membantunya memecahkan dilema yang dia hadapi. Baiklah, terima kasih, kata King Yu ringan. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan spesifik King Yu, Mu Feng bisa merasakan bahwa King Yu sedikit bersemangat ketika dia bangun lagi. Tapi sepertinya kamu sedang dalam masalah sekarang, kata King Yu lembut. Ada masalah. Aku ingin tahu apakah kamu bisa berbuat sesuatu, kata Mu Feng dengan malu. King Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat membantu Anda. Anda masih harus berurusan dengan 3 orang di luar. Kenapa kamu tidak bisa membantu? Auramu barusan sudah cukup untuk mengejutkan mereka sampai mati. Mu Feng bertanya dengan bingung. Tekanan jiwa yang dipancarkan oleh King Yu sekarang setidaknya mencapai tingkat sekte jiwa orang kuat manapun di alam trans. Maaf, saya tidak bisa mengambil tindakan. King Yu masih menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kita terjebak di sini seperti ini. Meskipun Mu Feng tidak tahu mengapa King Yu tidak bisa mengambil tindakan, dia masih merasa sedikit tidak bahagia di dalam hatinya. King Yu sepertinya menyadari suasana hati Mu Feng, dan berkata perlahan tapi aku bisa membuatmu lebih kuat. Benarkah? Kata Mu Feng terkejut saat mendengar ini. King Yu mengangguk, mengulurkan telapak tangannya, dan melihat tetesan cairan transparan tergantung di telapak tangannya. Tetesan cairan transparan ini baru saja diubah dari rumput yin yang, tetapi sekarang telah menyusut menjadi seukuran sebutir beras. Saya belum sepenuhnya menyerap energi jiwa di rumput yin yang, dan energi jiwa yang terkandung dalam manik cair ini seharusnya dapat memajukan Anda menjadi ahli penempaan jiwa tingkat tinggi. King Yu juga perlahan mengirimkan manik cair transparan itu ke dalam depan Mu Feng. Kamu ingin aku memperbaikinya di sini? Mu Feng melirik King Yu dan bertanya. King Yu mengangguk dan memasukkan tanda di telapak tangan Mu Feng. Saya baru saja bangun belum lama ini, dan saya perlu mencerna energi jiwa yang baru saja saya serap. Oleh karena itu, saya akan terus tidur sebentar. Mu Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya, tersenyum pahit, dan duduk bersila. Dia tidak menyangka bahwa membangunkan King Yu akan mengakibatkan hal ini. Dia tidak hanya tidak menyelesaikan dilema dan keraguannya, tetapi dia akan terus tidur untuk sementara waktu. Tapi sekarang dia tidak punya solusi yang baik, dia hanya bisa mengikuti instruksi King Yu dan menyempurnakan manik cair transparan yang penuh energi jiwa, sehingga dia bisa dipromosikan menjadi master penempaan jiwa tingkat atas. Namun, bahkan jika dia dipromosikan menjadi master penempaan jiwa tingkat tinggi, dia masih tidak dapat bersaing dengan Chen Baoqing dan 3 orang lainnya di luar. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah master sejati dari kesempurnaan agung di tahap tengah alam trans. Mu Feng duduk bersila. Dia melirik tetesan cairan transparan yang mengambang di telapak tangannya, menghembuskannya dengan lembut, dan kemudian menggunakan energinya yang dalam untuk memasukkan tetesan cairan transparan ke dalam mulutnya. Begitu tetesan cairan transparan memasuki mulut, itu dengan cepat berubah menjadi energi jiwa yang sangat murni sebelum Mu Feng dapat bereaksi. Bagaikan sungai yang deras, mengalir deras ke tenggorokan. Dalam sekejap, itu melonjak ke seluruh tubuh. Energi jiwa yang terkandung dalam ramuan kelas 6 rumput yin yang sangatlah agung. Tingkat budidaya Mu Feng saat ini tidak cukup untuk menyerapnya, tetapi King Yu menyerap kelebihan energi, sehingga energi jiwa dalam manik-manik cair transparan hanya cukup untuk meningkatkan Mu Feng tanpa menyebabkan Mu Feng meledak dan mati. Setelah energi jiwa memasuki pembuluh darah jiwa yang tak terlihat, tubuh Mu Feng sedikit gemetar. Rasa sakit yang disebabkan oleh energi jiwa semacam ini masih berbeda dengan rasa sakit yang disebabkan oleh energi Xuanli. Ini adalah jenis rasa sakit yang membakar yang menembus jauh ke dalam jiwa. Rasa sakit seperti ini membuat Mu Feng, yang telah mengalami segala macam rasa sakit, mengubah wajahnya. Gigi terkatup. Tidak ada kekuatan yang jatuh dari langit dengan sia-sia. Mu Feng selalu percaya akan hal ini. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan, dia harus menanggung rasa sakit dan siksaan seperti ini. Mu Feng menjadi tenang. Ia segera tenggelam ke dalam tubuh dengan cepat menarik energi jiwa untuk bersirkulasi di sepanjang urat jiwa sutra kondensasi jiwa Guiyuan. Selama operasi,
Energi jiwa yang agung menunjukkan tanda-tanda keluar dari jalur vena jiwa beberapa kali. Untuk energi jiwa eksternal semacam ini, sangat sulit untuk mengendalikannya dengan sempurna dan membutuhkan kemampuan pengendalian jiwa yang kuat. Mu Feng dapat merasakan tirani energi jiwa ini, dan mencoba keluar dari pembuluh darah jiwa. Mu Feng juga mengerahkan kekuatan jiwa yang kuat dari kristal jiwa untuk mencegah energi jiwa mengamuk di tubuhnya. Namun, kecelakaan itu tidak terjadi. Meskipun energi jiwa hampir menembus pembuluh darah jiwa beberapa kali, di bawah kendali Mu Feng, akhirnya mengikuti rute pembuluh darah jiwa yang telah ditetapkan dan akhirnya mencapai kristal jiwa di dantian. Ada beberapa hal dalam dantian Mu Feng, antara lain Swan Crystal, Soul Crystal, Devouring Heart Flame, Purple Spirit Thunderbolt, dan Golden Bat yang dipadatkan dari kekuatan jiwa Swan Lingxi. Di atas kristal jiwa saat ini, tampaknya ada pusaran kekuatan jiwa. Aliran energi jiwa yang terus-menerus mengalir ke dalamnya, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan jiwa biru muda dan disimpan di dalamnya. Hanya saja warna biru muda ini jelas agak dalam dan terkesan sedikit berbeda dari yang lain. Mengapa tidak ada gerakan? Yao Nongfei melihat ke arah kuali naga merah dari kejauhan dan berkata. Chen Baoqing dan Zhong Zhaosheng juga mengerutkan kening, dengan ekspresi keraguan di mata mereka. Mereka juga sangat penasaran dengan apa yang terjadi di dalam kuali naga merah. Apakah anak itu mati di dalam? Kata Zhong Zhaosheng, meskipun setiap orang yang memasuki dunia penilaian Qincang akan memiliki segel Qincang untuk melindungi hidup mereka, ketika serangan melebihi batas yang dapat ditahan oleh segel Qincang, bahkan jika mereka memiliki The Qincang segel juga tidak berguna. Menurut tekanan jiwa barusan, itu seharusnya jauh melampaui kemampuan Qincang Yin. Jika Mu Feng meledak menjadi bola kabut darah oleh tekanan jiwa itu, Chen Baoqing dan yang lainnya pasti akan mempercayainya. Alangkah baiknya jika dia mati, gumam Chen Baoqing. Saat ini, dia juga dalam keadaan kebingungan. Awalnya dia mengira pekerjaan yang diberikan Jidi kepada mereka bertiga hanyalah sepotong kue, tapi sekarang seperti kentang panas yang tidak bisa dia terima, tapi tidak bisa membuangnya. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Yao Nongfei juga sedikit takut. Jika dia terus tinggal di sini, dia mungkin tidak akan semudah diusir dari dunia penilaian Qincang, dan dia bahkan mungkin mati di sini. Mari kita lihat lagi. Anak itu pasti hanya pencipta wujud. Apakah dia menggunakan suatu cara untuk menciptakan tekanan jiwa semacam itu untuk menakut-nakuti kita? Jika dia memiliki kekuatan seperti itu, dia akan tetap bersembunyi di naga merah. Apa yang dilakukan Ding, bukan hanya membuat kita terpesona. Zhong Zhaosheng berkata dengan tegas. Setelah mendengarkan ini, Chen Baoqing dan Yao Nongfei merasa perkataan Zhong Zhaosheng sangat masuk akal, dan mereka merasa sedikit lega. Ini pasti ilusi yang disebabkan oleh anak itu. Semakin mereka bertiga memikirkannya, semakin mereka berpikir demikian, tapi mata mereka masih tertuju pada kuali naga merah, dengan ekspresi hati-hati di wajah mereka. Di kuali naga merah, Mu Feng duduk bersila di tanah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan fluktuasi jiwa, tetapi fluktuasi jiwa ini berputar erat di sekitar Mu Feng dan tidak menyebar. Dalam beberapa bulan terakhir, budidaya kekuatan jiwa Mu Feng juga telah meningkat pesat, dan dia hanya selangkah lagi dari terobosan. Energi jiwa yang terkandung dalam rumput yin yang juga mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk terobosan tersebut. Area dantian Mu Feng juga telah mencapai momen yang sangat kritis. Di atas kristal jiwa, pusaran berputar dengan cepat, terus-menerus menyerap energi jiwa. Di bawah penyerapan gila ini, kristal jiwa juga berubah secara diam-diam. Dengeng dengungan. Ketika penyerapan ini mencapai tingkat tertentu, kristal jiwa tiba-tiba bergetar, mengeluarkan semburan suara kicau yang lembut. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara mengejutkan di tubuh, dan nafas jiwa yang sangat kuat menyapu tubuh Mu Feng dan menyebar ke sekeliling. Master penempaan jiwa kelas atas. Mu Feng tersenyum dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Pada saat terobosan, dia juga menyadari bahwa kristal jiwa tiba-tiba meningkat pesat, dan dia juga memiliki pemahaman yang jelas. Saat level master jiwa meningkat, tidak hanya kekuatan jiwa menjadi lebih kuat, tetapi kendali kekuatan jiwa juga meningkat pesat. Pemahaman semacam ini adalah perasaan aneh yang disebabkan oleh kenaikan pangkat, peningkatan besar dalam pengendalian jiwa, dan penguatan jiwa master jiwa itu sendiri. Terima kasih. Mu Feng melihat tanda di telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum. Chen Baoqing dan yang lainnya di luar kuali naga merah juga memperhatikan gerakan di dalam kuali naga merah dan merasakan aura jiwa yang memancar dari Mu Feng. Saya bilang itu pasti ilusi yang diciptakan oleh anak itu dengan menggunakan beberapa cara. Ini seharusnya merupakan kultivasi anak itu yang sebenarnya. Tapi saya tidak menyadari bahwa anak ini benar-benar seorang master jiwa. Zhong Zhaosheng sedikit bangga. Jika dia keluar, aku ingin dia terlihat bagus, kata Yao Nongfei kasar. Apa yang harus kita lakukan jika anak ini tidak pernah keluar? Chen Baoqing mengerutkan kening, melihat ke arah kuali naga merah, dan menceritakan fakta yang tidak berdaya.
Begitu Chen Baoqing mengatakan ini, dua orang lainnya juga terdiam. Jika Mu Feng tidak pernah keluar, mereka harus tetap di sini. Bahkan jika mereka memiliki segel King Chang tingkat ketujuh di telapak tangan mereka, mereka tidak akan bisa untuk memasuki tingkat ketiga hingga mereka mencapai area pusat. Bagaimana kalau begini, salah satu dari kita tetap di sini, dan kita berdua ada di dekatnya untuk melihat apakah ada peluang. Jika anak itu keluar, bagaimana kalau mengirimkan sinyal suar untuk memberitahu? Yao Nongfei segera membalas anak ini agak aneh. Saya khawatir saya tidak bisa menontonnya sendirian. Bagaimana jika saya membiarkan anak ini melarikan diri? Saudara Yao, apakah kamu tidak memiliki rasa percaya diri sebesar ini? Bahkan jika kamu tidak dapat menghadapi anak ini, tidak bisakah kamu tetap menahannya? Kami sudah dekat dan dapat kembali dalam beberapa jam. Zhao Sheng berkata dengan nada menghina. Saya setuju dengan usulan saudara Zhao Sheng. Dunia penilaian kincang ini adalah negeri yang asing. Ada banyak harta karun langka. Mungkin ada peluang di dekat Taman Qianling. Chen Baoqing ragu-ragu sejenak dan mengangguk. Melihat penampilan Yao Nongfei, Zhong Zhaosheng berkata dengan tidak sabar, baiklah, saudara Yao dan saudara Chen akan mencari peluang dulu. Saya akan menjaga anak ini dan menggantinya setiap 5 hari. Jika terjadi sesuatu, saya akan mengirimkan sinyal suar untuk memberi tahu dia. Yao Nongfei merenung sejenak, lalu mengangguk setuju oke. Mu Feng duduk bersila di kuali naga merah dengan jentikan jarinya, tanda jiwa muncul dari ujung jarinya seperti kepingan salju biru dan tersebar di sekitar Mu Feng. Dengan peningkatan tingkat kultivasinya, jumlah segel jiwa yang terkondensasi juga meningkat pesat. Sekarang Mu Feng dapat memadatkan 45 segel jiwa, dan ini hanyalah upaya setelah dipromosikan. Dengan latihan, Mu Feng yakin bahwa dia dapat memadatkan 70 segel jiwa. Dalam hal ini, kita hampir tidak dapat mengatur formasi 7 serigala surga. Bentukan-bentukan tersebut dibagi menjadi 5 tingkatan dasar, menengah, tinggi, bumi, dan langit. Bentukan-bentukan pada setiap tingkatan juga dibagi menjadi 3 tingkatan atas, tengah, dan bawah karakteristik berbagai formasi berbeda-beda. Misalnya, jumlah segel jiwa dalam formasi perantara adalah antara 50 hingga 200. Oleh karena itu, 50 hingga 100 formasi diklasifikasikan sebagai inferior, 100 hingga 150 formasi diklasifikasikan sebagai sedang, dan 150 hingga 150 formasi diklasifikasikan sebagai 200 jalur tergolong unggul. Pembagian tingkat atas, menengah dan bawah pada formasi lanjutan berbeda dengan formasi perantara. Menurut intuisi Mu Feng, formasi 7 serigala Chang Surgawi seharusnya merupakan formasi tingkat menengah. Jika formasi 7 serigala Chang Surgawi dapat dikerahkan sepenuhnya, bahkan Jidi dan yang lainnya akan mampu bersaing. Mu Feng memperhatikan pergerakan Zhong Zhaosheng, Chen Baoqing dan Yao Nongfei di kuali naga merah, dan tersenyum tipis. Inilah kesempatannya. Dia tidak bisa menghadapi 3 orang kuat di alam trans tahap tengah, tetapi jika hanya ada satu, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, dia khawatir itu adalah taktik mereka bertiga untuk memancing musuh, jadi dia dengan hati-hati memperhatikan bahwa ketika Chen Baoqing dan Yao Nongfei pergi, mereka tidak terburu-buru untuk keluar, tetapi masih duduk bersila, di kuali naga merah berlatih, dan bahkan mulai menyempurnakan ramuan. Mu Feng juga menemukan bahwa saat ia menjadi master penempaan jiwa tingkat tinggi, efisiensinya dalam menyempurnakan ramuan tingkat ketiga meningkat pesat. Bahkan tingkat keberhasilan pemurnian ramuan kelas 4 meningkat menjadi lebih dari 50%, jadi dia juga mencoba menyempurnakan ramuan kelas 5. Dalam farmakope yang diberikan kepadanya oleh Mu Huagong, ada banyak ramuan umum, tetapi yang tertinggi hanya ada di kelas 6. Sedangkan untuk ramuan kelas 7 ke atas, harganya sangat mahal menyempurnakan ramuan kelas 6. Di Batu Void Mu Feng, ada banyak ramuan yang terkumpul saat dia pergi berlatih. Meskipun dia memberikan banyak ramuan kepada klan ketika dia kembali ke Mucheng, masih banyak yang tersisa. Dan ramuan ini hanya bisa digunakan untuk mempraktikkan seni alkimia. Dengan persepsi yang sangat tajam dan sejumlah besar pelatihan ramuan, sulit bagi Mu Feng untuk meningkatkan keterampilan alkimianya. Ramuan kelas 5 yang direncanakan Mu Feng untuk disempurnakan kali ini adalah sejenis ramuan yang disebut Yixuandan. Mu Feng mengeluarkan lusinan bahan obat dari Batu Void dan meletakkannya dengan rapi di depannya. Tiba-tiba, kuali naga merah dipenuhi aroma obat yang kuat. Tarik napas dalam-dalam, membuat orang merasa santai dan bahagia. Bahan obat ini semuanya adalah ramuan kelas 4 dan 5. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan ramuan seperti Green Soul Fin dan Earth Soul Grass, bahan ini paling cocok untuk pejuang di bawah alam trans. Semakin tinggi tingkat ramuannya, semakin bermanfaat bagi prajurit tersebut, tetapi ini juga tergantung pada tingkat budidaya prajurit tersebut. Jika seorang prajurit di bawah alam trans meminum pil level 7 atau lebih tinggi, sungguh tak tertahankan untuk menanggung kekuatan obatnya.
Mu Feng membalik telapak tangannya dan mengeluarkan kuali obat lagi. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Jadi saya harap ini akan berhasil. Pikiran Mu Feng bergerak, dan bola api hitam muncul dari udara tipis di telapak tangan kanannya. Saat api hitam muncul, suhu di sekitarnya langsung meningkat pesat. Setelah memasuki alam penilaian kincang tingkat kedua, Mu Feng terkadang memanggil api hati yang memakan saat berlatih, sehingga api hati yang memakan dapat menyerap energi yang dalam antara langit dan bumi dan kemudian berevolusi. Saat ini, api hati yang memakan telah menyerap sejumlah besar energi yang dalam, dan ukurannya menjadi jauh lebih kecil. Namun, asal mula api di dalamnya menjadi sedikit lebih kuat, tetapi tidak ada perubahan kualitatif yang besar. Mu Feng mengendalikan menelan api hati untuk memasuki kuali obat dari pintu masuk api. Setelah sedikit menghangatkan kuali obat, dia memasukkan 3 ramuan obat ke dalam kuali obat. Dengan kekuatan kendali Mu Feng saat ini, itu lebih dari cukup untuk memurnikan 3 bahan obat umum pada saat yang bersamaan. Ketika ketiga bahan obat tersebut memasuki kuali obat, masing-masing diselimuti oleh gelombang peradangan jantung yang melahap jantung. Pada saat ini, api hati yang memakan ditekan oleh Mu Feng ke suhu yang sangat rendah. Suhu ini tidak membakar bahan obat menjadi ketiadaan. Sebaliknya, selama pembakaran, secara bertahap berubah menjadi 3 bola dengan warna berbeda. Mu Feng mengeluarkan lusinan wadah dari batu void, memasukkan 3 kelompok obat olahan ke dalam 3 wadah masing-masing, dan kemudian memurnikan 3 bahan obat lagi. Saat memilih bahan obat untuk dimurnikan, Mu Feng juga memilih bahan obat dengan suhu pemurnian yang relatif dekat untuk dimurnikan pada saat yang sama. Dengan cara ini, lebih mudah untuk dikendalikan, yang dapat dianggap sebagai beberapa pengalaman yang diperoleh Mu Feng secara bertahap. Budidaya tidak membutuhkan waktu, begitu pula dengan pemurnian obat. Setelah memurnikan lusinan bahan obat ini, Mu Feng telah menghabiskan hampir 10 jam. Melihat lusinan wadah di depannya yang berisi obat-obatan dan bubuk obat dengan warna berbeda, Mu Feng menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di dahinya, tetapi wajahnya menjadi lebih serius. Pemurnian bahan obat hanyalah langkah mudah dalam pemurnian obat. Cara menggabungkan kekuatan obat dari bahan obat yang dimurnikan dan kemudian membentuk pil adalah kuncinya. Sebagian besar kegagalan dalam alkimia disebabkan oleh langkah mengintegrasikan kekuatan obat. Kualitas ramuan yang dihasilkan dengan metode alkimia Mu Feng juga memiliki kekurangan tertentu. Kualitas ramuan berkaitan dengan kemurnian kekuatan obat yang diekstraksi oleh alkemis dari bahan obat, tetapi waktu integrasi kekuatan obat juga sangat penting. Para ahli alkimia itu memurnikan ramuan bermutu tinggi dan memurnikan ratusan bahan obat. Langkah ini dilakukan secara bersamaan di dalam kuali obat, dan kemudian kekuatan obat tersebut digabungkan obat mujarab selesai. Hal ini untuk menghindari hilangnya kekuatan obat dan menjamin kualitas obat mujarab. Namun, memurnikan lusinan atau ratusan bahan obat pada saat yang sama, pengendalian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Mu Feng sekarang. Memurnikan ramuan kelas 5 agak sulit bagi Mu Feng, dan Yixuan dan adalah yang paling mudah untuk dimurnikan yang ditemukan Mu Feng di Farmakope. Mu Feng memutar ujung lidahnya dan memasukkan beberapa pil energi hitam ke dalam perutnya, mengaktifkan Yanyang Bajue untuk memurnikannya, dan memulihkan energi hitam yang telah dia konsumsi. Meskipun mengendalikan api hati yang menghabiskan energi yang sangat besar, Mu Feng dapat pulih dari konsumsi ini hanya dalam sekejap, namun konsumsi kekuatan jiwa cukup besar. Mu Feng harus selalu merasakan suhu di dalam kuali obat untuk menyesuaikan besarnya api yang melahap jantung. Meskipun dia telah dipromosikan menjadi ahli penempaan jiwa tingkat tinggi, dia masih merasa sedikit lelah, tetapi dia tidak berani melakukannya, santai sekarang. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah memadukan lusinan bahan obat. Penggabungan obat adalah langkah paling penting dalam menggabungkan beberapa bahan obat menjadi satu dan kemudian mengalami perubahan kualitatif untuk menghasilkan ramuan. Namun kesulitan mengintegrasikan kekuatan obat ramuan kelas 5 memang di luar imajinasi Mu Feng. Meskipun Mu Feng memusatkan usahanya dan tidak berani melakukan kesalahan, kemampuan alkimia miliknya masih gagal beberapa kali. Namun, Mu Feng sudah siap secara mental untuk menghadapi hasil ini dan tidak berkecil hati. Jika ramuan kelas 5 begitu mudah untuk dimurnikan, itu tidak akan disebut ramuan kelas 5. Setelah beberapa kali gagal, Mu Feng secara bertahap menemukan beberapa trik. Akhirnya, setelah fusi obat, prototipe ramuan merah pucat perlahan terbentuk di kuali obat. Tapi saat prototipe ramuan itu muncul, Mu Feng dapat mendeteksi bahwa energi dunia sekitarnya tiba-tiba melonjak. Namun, Mu Feng tidak memiliki energi untuk memperhatikan fluktuasi energi langit dan bumi. Pikirannya masih terus merasakan perubahan ramuan dalam kuali obat. Dia juga sudah mengetahui perubahan ini sejak lama. Setelah ramuan tingkat tinggi berhasil disempurnakan, akan ada beberapa pergerakan. Jika menyangkut ramuan tingkat 7, bahkan akan ada bencana. Ada total 9 tingkat ramuan, dan setiap tingkat ketiga mewakili satu tingkat.
Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat antara ramuan tingkat 6 dan 7, keduanya pada dasarnya berbeda. Inilah sebabnya Mu Huagong mempraktikkan pengobatan selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah bisa memperbaikinya. Pil obat kelas 7 ke atas tidak dapat dimurnikan oleh para alkemis hanya berdasarkan frekuensi dan pengalaman. Hanya para alkemis tersebut yang dapat berhasil menyempurnakannya dengan persepsi dan kontrol jiwa mereka yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, pil merah muda di kuali obat secara bertahap menjadi lebih bulat, dan aroma obat yang sangat kaya berasal dari kuali obat, membuat Mu Feng sangat bersemangat. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya berhasil, yang menjadi inspirasi besar baginya. Pikiran Mu Feng tiba-tiba bergerak. Di dalam kuali obat, api hitam tiba-tiba naik, dan ramuan merah muda memancarkan kilau yang menarik. Akhirnya, ia keluar dari saluran keluar ramuan dan jatuh ke tangan Mu Feng. Ketika ramuan itu selesai dibuat, riak energi antara langit dan bumi menyebar ke segala arah seperti riak air. Namun, riak energi ini tidak membahayakan Mu Feng, itu hanya menyebabkan rasa sakit pada kulit, jadi dia tidak melakukannya terlalu memperhatikan. Mu Feng memandangi ramuan merah muda yang menawan di telapak tangannya, menghirup dalam-dalam aroma yang dipancarkan ramuan itu, dan segera merasakan rasa nyaman yang menyebar ke anggota tubuhnya. Pil Yixuan juga merupakan sejenis ramuan yang memulihkan kekuatan misterius. Kemampuan pemulihan pil ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pil Xuanli. Namun, sebagian besar perasaan lega yang dirasakan Mu Feng disebabkan oleh rasa kepuasan dan pencapaian setelah berhasil menyempurnakan ramuan kelas 5. Mulai sekarang, aku bisa dianggap sebagai alkemis kelas 5. Kata Mu Feng sambil tersenyum setelah memasukkan pil Yixuan ke dalam batu void. Tentu saja, Mu Feng juga tahu bahwa Master Alkimia kelas 5 juga memiliki banyak air. Bagaimanapun, pil Yixuan hanyalah ramuan kelas 5 yang paling mudah untuk disuling. Mu Feng mengemas kuali obat, peralatan, dan duduk bersila untuk berlatih sebentar. Saat ini, lebih dari 2 hari telah berlalu. Mu Feng juga memperhatikan bahwa Chen Baoqing dan Yao Nongfei benar-benar telah pergi, jadi senyuman muncul di sudut mulutnya. Sudah waktunya untuk keluar dari masalah. Kurung tutup. Apa yang dilakukan anak ini di sana? Zhong Zhaosheng juga merasakan riak energi yang disebabkan oleh energi langit dan bumi yang disebabkan oleh pemurnian pil Yixuan oleh Mu Feng, tetapi kemudian terdiam lagi, yang membuatnya sedikit bingung. Namun, sebagai orang yang kuat di tahap tengah kondisi trance, dia memiliki keyakinan mutlak. Dia tidak percaya bahwa Mu Feng bisa melakukan trik apapun. Namun saat berikutnya, dia membuka matanya lebar-lebar, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa kuali naga merah tiba-tiba menghilang, dan sesosok tubuh kurus muncul di hadapannya. Wah, kamu akhirnya mau keluar. Apakah pengecut ini akhirnya sedikit tidak sabar? Zhong Zhaosheng berkata dengan nada mengejek, dan tidak segera mengirimkan sinyal kepada Chen Baoqing dan Yao Nongfei oleh dirinya sendiri. Jadi hanya kamu yang tersisa. Apakah mereka semua sudah pergi? Mu Feng juga tersenyum ringan. Meskipun dia mungkin tidak bisa mengalahkan Zhong Zhaosheng, dia percaya bahwa jika dia ingin melarikan diri, seharusnya tidak ada kesulitan. Aku cukup untuk menjagamu. Wajah Zhong Zhaosheng tiba-tiba menjadi gelap, dan paksaan yang sangat kuat keluar dari tubuhnya dan menuju ke arah Mu Feng. Jika dia baru saja memasuki alam penilaian Qincang, Mu Feng akan sangat malu menghadapi tekanan seperti itu. Tapi sekarang, dia telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, hanya saja itu hanya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman bernapas. Setelah Mu Feng muncul, alasan mengapa dia tidak segera melarikan diri adalah karena dia melihat Zhong Zhaosheng sombong dan tidak mengirim sinyal kedua lainnya, jadi dia juga ingin tinggal dan menguji kekuatan aslinya dan seberapa jauh dia telah melakukannya, mencapainya. Wah, aku harus mengagumimu. Kamu benar-benar berani, Zhong Zhaosheng berkata dengan dingin. Tapi dari lubuk hatinya, dia juga mengagumi Mu Feng. Tidak semua orang berani merebut jade Solvin di depan Jidi, Xiong Yue, Bai San, dan 60 atau 70 ahli alam trance tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Tapi keberanian seperti ini, menurutku, adalah kebodohan. Begitu dia selesai berbicara, Zhong Zhaosheng tiba-tiba bergerak dan muncul di depan Mu Feng seperti hantu. Dengan gerakan telapak tangannya yang tajam, dia menamparkan Mu Feng dengan keras. Menghadapi serangan Zhong Zhaosheng, ekspresi Mu Feng menjadi serius. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri yang cukup, lawannya adalah Master Alam Mid-Trance yang asli. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terluka parah. Yan Yang Bajue dan Xuanling Golden Body Jue milik Mu Feng diaktifkan secara ekstrim dalam sekejap. Yan Yang Baksuan yang kuat juga melonjak. Beberapa bayangan tinju emas dengan aura yang ganas dan mendominasi juga berbenturan dengan Zhong Zhao. Boom boom boom. Pertarungan antara keduanya sangat panas. Sosok-sosok melintas di udara, dan gelombang energi yang sangat besar mengamuk. Taman Qianling di bawah juga terguncang hingga berantakan,
dan retakan menyebar di tanah. Setelah Mu Feng dan Zhong Zhaosheng bertarung satu sama lain, mereka juga menyadari bahwa lawan mereka sangat kuat, dan seni bela diri serta praktik seni bela diri mereka juga sangat agresif. Setiap benturan akan menyebabkan ki dan darah melonjak di dalam tubuh. Meskipun Zhong Zhaosheng hanya berada di tahap tengah alam trance, budidayanya setidaknya berada di tingkat bawah tingkat Xuan, dan seni bela dirinya juga berada di tingkat menengah tingkat Xuan bahwa Xiao Cheng biasa yang berada di puncak level trance. Mereka yang lebih kuat harusnya lebih kuat. Masih ada kesenjangan yang besar. Dalam beberapa ronde pertarungan mereka, Mu Feng menyadari kesenjangan antara dirinya dan Zhong Zhaosheng. Kekuatannya saat ini sebanding dengan Master Dzogchen alam trance tingkat menengah biasa, tetapi dibandingkan dengan Zhong Zhaosheng, kekuatannya masih jauh lebih rendah. Saat pertarungan berlangsung, Mu Feng dengan cepat dirugikan. Nak, dengan kekuatanmu, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Zhong Zhaosheng tertawa dingin, dan serangan di telapak tangannya menjadi lebih ganas. Tapi meski begitu, kengerian di hatinya tidak kalah dengan Mu Feng. Dia dengan jelas menyadari bahwa budidaya Mu Feng hanya berada di puncak alam formasi, yang hampir satu level berbeda dari miliknya. Namun, keduanya bertarung selama lebih dari 20 ronde, dan Mu Feng hanya dirugikan dan melakukannya tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pikirannya. Sebelum bertemu Mu Feng, prajurit tingkat formasi manapun hampir seperti semut di depannya. Tidak mengherankan jika menggambarkannya sebagai pembasmi instan. Dari mana anak ini berasal, dan mengapa dia begitu kuat? Zhong Zhaosheng menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan misterius lawannya mendominasi dan ganas tidak cukup bertenaga, masih bertenaga. Kualitasnya lebih baik dari saya. Kita tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Zhong Zhaosheng juga segera mengambil keputusan. Awalnya, dia masih meremehkannya, tapi sekarang, dia menganggap Mu Feng sebagai orang kuat yang setara dengan dirinya. Zhong Zhaosheng tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan energi yang sangat besar menyapu tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Dalam sekejap, energi yang sangat besar dari langit dan bumi di sekitar Mu Feng memadat dengan cepat, membuat Mu Feng merasa tubuhnya terhalang. Setelah melihat Mu Feng terperangkap beberapa saat, Zhong Zhaosheng mencibir, dan kekuatan hitam yang luar biasa tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan hitam besar, dan kemudian dengan suara tajam dari hembusan angin, dia menamparkan Mu Feng dengan keras. Ada warna darah samar di telapak tangan hitam raksasa, dan ada aura jahat yang kuat datang darinya, yang membuat Mu Feng merasakan bahaya di dalam hatinya. Nak, pergilah ke neraka. Zhong Zhaosheng tampak galak dan memukul tangannya ke bawah. Telapak tangan raksasa energi hitam berwarna darah pucat sepenuhnya menyelimuti sosok Mu Feng, dan udara di sekitarnya tampak meledak. Ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh di langit, dan suaranya sangat keras. Mu Feng melihat telapak raksasa energi hitam berwarna darah yang dengan cepat membesar di matanya, dan segera meraung, Yanyang Baksuan berputar dengan gila di sekelilingnya, membentuk pusaran, dan meledakkan semua energi hitam langit dan bumi yang memadat. Saat berikutnya, pedang Xuanling muncul, dan dengan tebasan pedang, cahaya pedang hitam lebih dari 100 kaki ditembakkan dari udara, membawa fluktuasi energi yang sangat kuat, dan secara langsung dan tanpa menyerah, berwarna darah. Telapak tangan raksasa Xuanli menghantam dengan keras. Ledakan, ruang antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi pada saat keduanya bertabrakan. Kemudian, cahaya hitam dan cahaya berdarah tiba-tiba meledak, dan seluruh langit dipenuhi dengan fluktuasi energi yang gila. Seluruh taman Qianling juga bergetar hebat akibat pengaruh fluktuasi energi ini. Tanah runtuh berkeping-keping, memperlihatkan bebatuan berwarna kuning kecoklatan, tetapi kemudian bebatuan tersebut juga meledak dan berubah menjadi batu. Puff! Di bawah pengaruh energi ini, energi dan darah di tubuh Mu Feng melonjak, wajahnya menjadi pucat, dan seteguk darah muncrat. Menghadapi pria kuat seperti Zhong Zhaosheng, dia masih tertinggal jauh. Haha, nak, kamu sudah selesai. Zhong Zhaosheng juga tertawa, tapi dia juga khawatir Mu Feng akan mengorbankan kuali naga merah lagi, jadi dia tidak memberi Mu Feng kesempatan untuk bernafas. Mu Feng juga tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya tak berdaya, memasukkan pedang Xuanling ke dalam batu void, dan bersiap menggunakan kuali naga merah untuk memblokir serangan Zhong Zhaosheng, dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Memanggil. Tiba-tiba, suara hembusan angin datang dari samping, dan cahaya putih keluar, lalu mengenai tangan besar Xuanli dengan keras, dan akhirnya meledak, membantu Mu Feng memblokir pukulan itu. Ketika Mu Feng melihat cahaya putih, dia menghela nafas lega, tetapi hatinya sakit lagi. Cahaya putih tadi jelas merupakan harta spiritual tingkat menengah tingkat Xuan. Penghancuran diri dengan harta spiritual tingkat menengah tingkat Xuan adalah sesuatu yang hanya bisa dia lakukan. Wei Hao. Zhong Zhaosheng juga melihat ke samping dengan dingin, tetapi dia melihat sosok tinggi,
mengenakan pakaian ungu, dengan kulit putih dan penampilan cantik. Sosok anggun itu, dibalut pakaian ungu, sangat menarik perhatian. Dari mana datangnya gadis kecil ini, mencari kematian? Zhong Zhaosheng mendengus dingin. Ling Xuanger mengabaikan Zhong Zhaosheng, tetapi mendatangi Mu Feng dan bertanya dengan lembut apakah kamu baik-baik saja. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Namun, ekspresinya berubah dan dia menyadari bahwa aura di tubuh Ling Xuang menjadi lebih kuat. Tidak hanya pengembangan kekuatan mistik yang telah berubah dari setengah langkah kesurupan ke tahap awal trance, namun pengembangan kekuatan jiwa juga telah ditingkatkan dari master pembentuk jiwa tingkat rendah menjadi master pembentuk jiwa tingkat menengah. Mu Feng diam-diam berkata di dalam hatinya tampaknya Ling Xuanger juga telah mencapai terobosan dalam 2 hari terakhir. Sampai jumpa, kamu tidak bisa mengalahkan orang ini, biarkan aku membantumu. Kamu menyelamatkanku sekali, aku menyelamatkanmu sekali, dan sekarang kita seimbang juga. Kamu sedang mencari kematian. Zhong Zhaosheng meraung marah ketika dia melihat mereka berdua menganggap mereka bukan apa-apa. Hati-hati, Mu Feng berteriak mendesak, dan meninju dengan pukulan, mengguncangnya dengan kekuatan yang dalam. Bang! Xuanli pilihan meledak, dan Mu Feng juga mundur beberapa langkah. Kidan darah melonjak lagi di tubuhnya, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Nak, apakah kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan? Hari ini aku akan menghancurkan bunga dengan tanganku sendiri dan mengirimmu 2 pasang bebek Mandarin keluar dari dunia penilaian Qincang, kata Zhong Zhaosheng dengan dingin, dan keagungan yang mendalam energi melonjak lagi. Saat Mu Feng hendak mengambil tindakan, dia dihentikan oleh tangan Ling Xuang. Yang terakhir mengedipkan mata padanya, dan dia mengangguk penuh pengertian. Gadis yang hilang ini akan menjadi anak yang hilang lagi. Pergilah ke neraka. Zhong Zhaosheng meraung dengan marah, dan saat dia hendak mengambil tindakan, dia melihat harta spiritual tingkat Xuan tingkat menengah dan 2 harta spiritual tingkat Xuan tingkat rendah ditembakkan ke arahnya, dan kemudian meledak di depan matanya dalam sebuah instan. Wajah Zhong Zhaosheng tiba-tiba menjadi sedikit pucat. Bahkan dia tidak bisa menahan penghancuran diri dari 3 harta spiritual tingkat Xuan. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan Xuannya untuk memadatkan penghalang kekuatan Xuan di depannya, dan tubuhnya meledak ke belakang. Mundur. Bang bang bang. Pada saat yang sama ketika 3 harta spiritual meledak, Mu Feng dan Ling Xuanger juga bergegas menuju pintu masuk Taman Qianling. Otang pembawa sial, Zhong Zhaosheng mengutuk ketika dia melihat sosok kedua orang yang mundur, akhirnya menyadari bahwa kali ini dia menembak kakinya sendiri. Dia tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan bom sinyal dan menembakkannya ke udara. Dia bergerak dan mengejar Mu Feng dan Ling Xuanger. Huhu, 2 sosok melintasi langit, dan sosok yang berada lebih dari 1000 kaki di belakang mereka sedang mengutuk, tetapi mereka mengejar mereka. 2 sosok di depan secara alami adalah Mu Feng dan Ling Xuanger, dan orang di belakang adalah Zhong Zhaosheng. Meskipun ada harta spiritual yang menghalangi Zhong Zhaosheng, sebagai orang kuat di tahap tengah kondisi trance, masih lebih cepat dari Mu Feng dan Ling Xuanger, jadi dia benar-benar menyusul mereka lagi. Apa yang harus saya lakukan? Cepat atau lambat, saya akan menyusul. Ling Xuanger juga sedikit panik. Zhong Zhaosheng di belakangnya ternyata telah berlatih semacam gerakan dan seni bela diri, dan kecepatannya sangat tinggi cepat, yang melebihi ekspektasinya. Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, lihat ke depan. Ling Xuanger mengarahkan pandangannya ke depannya, dan 2 titik hitam kecil muncul di kejauhan. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa mereka tampaknya adalah Chen Baoqing dan Yao Nongfei, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Jika Zhong Zhaosheng sendirian, mereka berdua masih bisa bertarung bersama, tetapi jika Chen Baoqing dan Yao Nongfei tiba, dengan 3 master kesempurnaan agung yang kuat di tahap tengah alam trance, mereka mungkin tidak dapat melawan sama sekali, semua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Xuanger sedikit mengernyit. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan menjadi kura-kura di dalam guci, tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pergi ke pegunungan dan hutan, kata Mu Feng dengan tegas, dan dia menembak ke arah pegunungan dan hutan yang luas. Jika tidak berhasil, dia menggunakan kuali naga merah lagi. Dengan serangan mereka bertiga, mereka tidak bisa menghancurkan pertahanan kuali naga merah. Ling Xuanger juga bergerak dan mengikuti dari dekat. Jika Yusuan terbang, tidak akan ada harapan untuk melarikan diri. Dengan bantuan pegunungan dan hutan yang luas, dia mungkin bisa melarikan diri dari ketiganya. Apa yang terjadi? Setelah ketiga orang itu berkumpul, Chen Baoqing bertanya. Ternyata anak laki-laki itu punya kaki tangan, seorang gadis berpakaian ungu. Zhong Zhaosheng juga geram. Dialah yang pertama kali memberikan saran itu, tetapi dia tidak menyangka akan menembak kakinya sendiri dan membiarkan anak itu melarikan diri. Saya melihat mereka berlari menuju hutan itu. Yao Nongfei menunjuk ke hutan lebat di bawah dan berkata. Mengejar,
Jika kita membiarkan anak itu melarikan diri, akan sulit bagi bos untuk berurusan dengan kita. Chen Baoqing juga sangat marah. Jika ini yang terjadi di masa lalu, dia bisa membasmi prajurit alam pembentuk hanya dengan satu serangan telapak tangan. 3 angka. Itu juga seperti bintang jatuh, bergegas menuju hutan pegunungan tempat Mu Feng dan Ling Xuang-er pergi. Mu Feng dan Ling Xuang-er dengan cepat melewati hutan lebat. Persepsi mereka yang luar biasa tajam juga memperhatikan bahwa Zhong Zhaosheng dan 3 lainnya tidak jauh dari mereka. Namun, saat berjalan ini, langkah kaki Mu Feng tiba-tiba berhenti. Ling Xuang-er terkejut. Dia juga berhenti dan bertanya dengan bingung mengapa kamu tidak pergi. Dia mengikuti pandangan Mu Feng. Tapi dia melihat pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di hutan. Di akar pohon-pohon besar terdapat hutan lebat yang tingginya lebih dari 1 meter. Di bawah salah satu pohon besar terdapat lubang pohon. Jika Anda bersembunyi di dalamnya dan menutupi nafas, Anda bisa mencarinya dengan cermat. Sulit juga dikenali. Hanya lubang pohon yang sangat tersembunyi, tetapi Mu Feng secara tidak sengaja menemukannya saat terbang dengan kecepatan tinggi, yang membuat Ling Xuang-er menyesali penglihatannya yang sangat ganas. Masuk. Begitu dia selesai berbicara, Mu Feng mendorong hutan itu menjauh. Jongkok kucing dalam bentuk. Ling Xuang-er melirik ke belakang, ragu-ragu, dan akhirnya masuk, tapi dia memasuki lubang pohon dengan punggung menghadap Mu Feng. Lubang pohon ini agak kecil dan tidak bisa menampung 2 orang sama sekali. Mu Feng membuka kakinya, dan punggung Ling Xuang menempel erat ke dada Mu Feng untuk menampung mereka berdua. Setelah keduanya memasuki lubang pohon, Mu Feng menggunakan tangannya untuk sedikit menarik dahan dan dedaunan hutan untuk memastikan lubang pohon tidak terlihat dari luar. Namun, ketika keduanya rileks, mereka menyadari bahwa postur mereka sedikit canggung. Keduanya berjongkok, kaki Mu Feng dibentangkan, dan perutnya yang sedikit mengecil menempel di pinggang Ling Xuang-er, sementara Ling Xuang-er tampak meringkuk di pelukan Mu Feng, dengan punggung menempel erat ke Mu Feng. Dadanya terlihat sangat ambigu. Melalui pakaian tipisnya, Mu Feng bisa merasakan sedikit kehangatan, datang dari tubuh halus dan harum di pelukannya. Hidungnya juga dipenuhi dengan wangi tubuh yang memikat, dan rambut hitamnya sesekali menyapu wajahnya sedikit mabuk. Mu Feng juga berada di puncak masa mudanya, dan sulit mengendalikan dirinya dalam menghadapi godaan seperti itu. Wajah cantik Ling Xuang-er tertutup awan merah karena postur ambigu ini, tubuhnya yang halus sedikit gemetar, dan pipinya yang panas begitu halus. Suhu seluruh lubang pohon juga berangsur-angsur meningkat dalam suasana yang menawan ini, dan bahkan pernapasan kedua orang tersebut menjadi lebih berat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar lubang pohon, namun membangunkan mereka berdua dari kegilaannya. Kemana mereka pergi? Jika saya ingin menangkap mereka, saya harus mencabik-cabik mereka. Melalui suara itu, Mu Feng tahu bahwa Zhong Zhaosheng lah yang berbicara. Pada saat ini, Zhong Zhao sangat marah hingga dia menjadi marah, dan matanya penuh asap. Dia membiarkan Mu Feng dan Ling Xuang-er melarikan diri dari bawah hidungnya. Apakah kamu bersembunyi? Chen Baoqing melihat sekeliling, tetapi Mu Feng dan Ling Xuang-er menjaga aura mereka seminimal mungkin, dan Chen Baoqing tidak menyadari keberadaan aura di sekitar mereka. Anak itu sangat aneh, mari berhati-hati. Yao Nongfei berhati-hati dan memperingatkan. Ayo pergi ke sana dan melihat. Chen Baoqing merenung sejenak dan kemudian berkata ke arah tertentu. Mendengar suara 3 angin kencang yang perlahan menghilang di kejauhan, Ling Xuang-er juga menghela nafas lega. Saat dia hendak keluar dari lubang pohon dan menghilangkan rasa malu ini, Mu Feng tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memeluk tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ling Xuang-er merasa malu dan marah. Saat dia hendak membebaskan diri, suara Mu Feng yang rendah dan tidak terdengar di telinganya, jangan bergerak, mereka belum pergi. Setelah mendengar ini, Ling Xuang-er juga berhenti meronta dan menjadi tenang. Pipinya merah dan panas, tetapi tubuhnya sepertinya tidak mampu menopangnya. Dia bersandar pada Mu Feng dengan lembut dan napasnya menjadi cepat. Dia belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan pria, dan dia merasa malu dan cemas sejenak. Hati-hati, mereka ada di sini lagi. Mu Feng berbisik lagi. Mereka memang tidak ada di sini. Ayo, kita ke sana dan melihat. Benar saja, tidak lama kemudian, suara Chen Baoqing terdengar lagi. Ketiga suara pemecah angin itu menghilang lagi, namun karena khawatir ketiganya belum pergi, Mu Feng dan Ling Xuang-er tidak berani keluar gegabah dan menunggu di lubang pohon selama hampir setengah jam. Mereka harus pergi, kata Mu Feng lembut, dan mengendurkan tangannya di pinggang Ling Xuang. Ya, Ling Xuang-er menjawab dengan lembut. Dia hendak bangun dan keluar dari lubang pohon, tetapi tubuhnya terasa sakit dan mati rasa, jadi dia duduk kembali dan jatuh ke pelukan Mu Feng. Mu Feng segera mendukung Ling Xuang-er dan bertanya, ada apa? Wajah Ling Xuang memerah karena malu, dan dia buru-buru melepaskan diri dari Mu Feng dan keluar dari lubang pohon.
Mu Feng segera keluar dan melihat Ling Xuan'er menata beberapa pakaian yang berantakan. Dia berkata dengan sedikit malu, aku tidak punya pilihan selain memaafkanmu. Berhenti bicara, apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu. Ling Xuan'er juga pulih dari kepanikannya sekarang dan berkata dengan tenang. Meskipun dia biasanya pintar dan licik, dia bingung dengan hal-hal seperti ini hari ini dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ngomong-ngomong, ini untukmu. Aku menggunakan jade Soul Fin untuk memperbaiki kuali naga merah. Mu Feng mengeluarkan rumput yin yang lagi dari batu void dan menyerahkannya kepada Ling Xuan'er. Terima kasih. Ling Xuan'er mengambil rumput yin yang dan menyimpannya, lalu berbisik. Meskipun rumput yin yang ini hanya ramuan kelas 6, ia juga sangat berharga. Bagaimanapun, ramuan yang dapat menyehatkan jiwa sangatlah langka. Bahkan jika keluarganya kaya, sulit untuk mendapatkannya. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Mu Feng. Tentu saja aku mengikutimu. Tapi begitu kata-kata itu keluar, Ling Xuan'er memikirkan ambiguitas di lubang pohon lagi, tersipu, dan menundukkan kepalanya lagi. Mu Feng melihat penampilannya dan tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Kalau begitu ayo pergi. Jika mereka mengetahui bahwa mereka telah ditipu dan kembali, mereka akan mendapat masalah, kata Mu Feng cepat. Ling Xuan'er mengangguk, dan bersama dengan Mu Feng, bergegas menuju Chen Baoqing dan 3 lainnya ke arah yang berlawanan. Namun, Mu Feng tidak menyadari bahwa karena tergesa-gesa, dia tidak menutupi lubang pohon dengan dahan dan dedaunan hutan. Setelah keduanya menghilang sekitar setengah jam, Chen Baoqing dan 3 orang lainnya muncul kembali. Chen Baoqing melihat sekeliling dan menemukan lubang pohon tempat Mu Feng dan Ling Xuan'er bersembunyi. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan getir mengejar. Sebab ini adalah versi yang dihapus. Karena situasinya, saya tidak berani menjelaskannya terlalu banyak. Meski begitu, Xiao Bai sedikit berhati-hati dan ketakutan. Juga silakan minta suara. Tolong beri motivasi kepada Xiao Bai dan pilih Xiao Bai. Huhu. 2 sosok berjalan melewati hutan hingga malam tiba, ketika mereka berhenti. Mereka tidak akan menyusul, kan? Ling Xuan'er terengah-engah, dan sinar merah di wajah cantiknya menjadi semakin cantik. Rusak. Mu Feng tiba-tiba berseru sambil menepuk kepalanya. Ada apa? Ling Xuan'er juga terkejut dengan suara Mu Feng yang tiba-tiba dan bertanya dengan cepat. Saat kami pergi, kami lupa menutup lubang pohon. Jika Chen Baoqing dan yang lainnya melihatnya, keberadaan kami pasti akan terungkap. Kamu akan melupakan hal yang begitu penting, bodoh sekali. Ling Xuan'er mendengar ini dan memarahi dengan suara yang manis. Tapi ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada Mu Feng. Setelah mengalami kontak intim di lubang pohon, Mu Feng berada dalam keadaan sangat panik dan bahkan tidak bisa berpikir untuk menutupi lubang pohon tersebut. Seseorang datang. Itu mereka. Wajah Ling Xuang tiba-tiba berubah dan dia berbisik. Mu Feng juga memperhatikan 3 aura bergegas ke arah mereka. Itu adalah Chen Baoqing dan yang lainnya yang mengejar mereka. Meskipun tingkat kultivasi Mu Feng dan Ling Xuan'er lebih rendah dibandingkan Chen Baoqing dan lainnya, persepsi para master jiwa jauh lebih sensitif daripada para pejuang, dan Chen Baoqing serta yang lainnya bekerja di tempat terbuka, sehingga keduanya selalu dapat menjadi orang pertama yang mendeteksi lokasi Chen Baoqing dan yang lainnya. Ayo pergi, kata Mu Feng cepat. Dia juga tidak menyangka Chen Baoqing dan yang lainnya bisa mengejar mereka begitu cepat. Mereka berdua juga berlari menuju kedalaman hutan pegunungan, namun ketika mereka menginjak batu tertentu, mereka merasakan telapak kaki mereka kosong pada saat yang bersamaan, dan mereka berteriak dalam hati. Namun, keduanya bereaksi sangat cepat. Mereka segera menggunakan kekuatan misterius mereka untuk memperlambat kejadewa mereka, dan sebuah batu perlahan bergerak maju. Tutupi lubangnya lagi. Tidak lama setelah Mu Feng dan Ling Xuan'er menghilang, Chen Baoqing dan yang lainnya tiba dengan wajah garang. Setelah seharian mengejar, mereka bertiga kelelahan. Kemarahan di hatiku semakin besar. Kamu orang menyebalkan, keluar dari sini. Zhong Zhaosheng meraung dengan marah. Seluruh hutan terguncang, menyebabkan dedaunan beterbangan. Cari mereka dengan cepat, mereka seharusnya ada di dekatnya. Mata Chen Baoqing juga terasa dingin. Mu Feng juga benar-benar membuatnya marah. Di mana kita? Ling Xuan'er melihat ke sekeliling yang gelap dan berkata dengan rasa takut. Meskipun dia sekarang adalah pembentuk jiwa yang kuat, dia masih seorang gadis di bawah usia 20 tahun, menghadapi lingkungan yang tidak diketahui ini. Ada juga sedikit rasa takut di hati saya. Mu Feng mengeluarkan mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan dari batu hampa, dan cahaya redup menerangi area sekitarnya. Ini seharusnya sebuah gua. Mu Feng melihat sekeliling dan berkata. Apa yang muncul di depan mereka adalah lorong yang terbuat dari batu biru, tapi lorong ini sepertinya sudah agak tua. Ada lapisan debu tebal di tanah halus. Mu Feng tidak menyangka bahwa batu itu sebenarnya adalah pintu masuk ke sebuah gua.
Jarak jatuhnya keduanya tidaklah pendek, jadi Mu Feng juga memperkirakan bahwa dia berada agak jauh dari tanah. Jika mereka berdua berjalan di Yuxuan, mereka akan bisa segera keluar dari gua. Namun, Mu Feng segera berpikir bahwa ini mungkin kesempatan untuk menyingkirkan Chen Baoqing dan yang lainnya, jadi dia dan Ling Xuanger mengikuti jalan menuju gua saat ini. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Mu Feng memandang Ling Xuanger dan berkata. Ling Xuanger mengangguk, mengikuti Mu Feng, dan berjalan menuju bagian dalam lorong. Meski diterangi oleh mutiara bercahaya, gua ini masih agak gelap. Rasa dingin samar menyelimuti sekeliling, hanya langkah kaki halus kedua orang yang terdengar. Mu Feng menggunakan teknik hegemoni Yan-Yang dan menyebarkan kekuatan jiwanya. Dia selalu waspada terhadap gerakan di sekitarnya karena takut akan kejutan apapun. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi, dan kabut putih tebal menyembur dengan fluktuasi yang aneh, seolah-olah berubah menjadi mulut berdarah, menelan Mu Feng dan Ling Xuanger. Hati-hati, mata Mu Feng tiba-tiba menyusut dan dia menarik Ling Xuanger. Namun meski begitu, keduanya masih terjebak dalam kabut putih di saat bersamaan. Pembentukan. Ketika ruang terdistorsi, Mu Feng mengandalkan refleksnya yang luar biasa untuk menarik Ling Xuanger ke sisinya, mencegah keduanya terpisah. Namun sepertinya formasi ini bukanlah formasi penyerangan. Sudah lama tidak terjadi serangan, yang membuat Mu Feng sedikit terkejut. Ada kabut putih tebal di sekelilingnya. Kabut putih ini lebih tebal dari pegunungan Tianwu. Keduanya sedikit terpisah, tetapi wajah mereka tidak terlihat dengan jelas. Mu Feng dapat merasakan bahwa formasi ini seharusnya mirip dengan arai perangkap setan cahaya suci. Itu hanya menjebak orang di dalamnya dan tidak akan menyerang secara aktif. Namun, formasi ini lebih kuat daripada arai perangkap setan cahaya suci, tampaknya lebih sulit. Ling Xuanger memperhatikan bahwa tangannya yang lemah dan tanpa tulang dipegang erat oleh Mu Feng. Wajah cantiknya sedikit memerah, tapi dia tidak melepaskan diri. Meskipun Ling Xuanger bukan ahli formasi, dia tetaplah seorang pembentuk jiwa. Dia juga bisa merasakan kengerian formasi di sekitarnya. Jika mereka tidak bisa keluar dari formasi, mereka mungkin akan terjebak di dalamnya selama sisa formasi hidup. Apakah kamu tahu cara menghancurkan formasi? Ling Xuanger tidak tahu banyak tentang formasi, dan formasi di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan dengan kekerasan. Kecuali kita dapat menemukan pusat dari formasi ini. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, matanya masih penuh kewaspadaan. Meskipun belum ada serangan yang ditemukan, bukan berarti formasi ini benar-benar serius bahaya. Bantu aku melindungi hukum. Mu Feng tidak lagi ragu-ragu, dan segera duduk bersila, mata sedikit terpejam, dan napasnya tiba-tiba melambat. Mata rohani. Ling Xuanger terkejut saat melihat penampilan Mu Feng. Dia secara alami tahu betapa sulitnya mengembangkan mata jiwa ke mata spiritual, dan sebagian besar jenis kultivasi ini biasanya mengandalkan bakat. Sangat jarang bisa mengolah mata jiwa ke tingkat kedua. Dia telah melihat begitu banyak master jiwa, tetapi hanya ada 10 jari yang dapat mengolah mata jiwa ke mata spiritual. Persepsi jiwa Mu Feng menyebar sedikit demi sedikit, tetapi dia menemukan bahwa kabut putih di sekitarnya dapat menghalangi perluasan kekuatan jiwa, sehingga mustahil bagi Mu Feng untuk sepenuhnya merasakan formasi tersebut. Formasi yang sangat kuat. Mu Feng terkejut di dalam hatinya, dan pikirannya menjadi lebih tenang. Saluran kekuatan jiwa, seperti ular biru kecil, menembus kabut putih. Meski kabut putih memiliki efek menghalangi, jiwa ular itu mulus dan masih merembes keluar sedikit demi sedikit. Meskipun formasi ini sangat kompleks, Mu Feng dapat merasakan bahwa seiring berjalannya waktu, sebagian besar struktur dalam formasi telah hancur. Jika tidak, dengan tingkat kultivasinya saat ini, mustahil untuk menghancurkan formasi ini. Kabut putih memenuhi udara, dan ada fluktuasi aneh yang melonjak di dalamnya, membuat kabut putih bergulung-gulung seperti mendidih, mengganggu eksplorasi kekuatan jiwa Mu Feng. Namun, pada saat ini, Mu Feng tidak fokus pada hal lain dan benar-benar tenggelam dalam keadaan yang sangat ajaib. Formasi yang mengepung mereka secara bertahap diproyeksikan ke dalam hatinya, perlahan membentuk formasi yang aneh dan kompleks. Ling Xuanger memandang Mu Feng dengan tatapan cemas di matanya. Sudah 3 jam sejak Mu Feng memasuki kondisi mata spiritual. Bahkan tidak dekat, Mu Feng bergumam di dalam hatinya. Dalam benaknya, jejak tak terlihat secara bertahap muncul, dan kemudian menyatu menjadi sebuah formasi, tetapi formasi ini kehilangan satu sudut. Sudut inilah yang membuat Mu Feng tidak dapat menentukan di mana pusat formasi berada. Saya tidak percaya saya tidak dapat menemukannya. Mu Feng berkata tidak yakin di dalam hatinya, kekuatan jiwanya melonjak dan menyebar ke segala arah, menuangkan semua gerakan di sekitarnya ke dalam hatinya. Itu saja, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hampir 1 jam kemudian, Mu Feng tiba-tiba berteriak kaget, sosoknya tiba-tiba keluar, dan kemudian muncul di suatu tempat di kabut putih.
Sebelum Ling Xuanger bisa mengatakan apapun, dia melihat Mu Feng menghilang ke dalam kabut putih. Bang! Namun dalam sekejap, Ling Xuanger mendengar suara gemuruh, dan suara ledakan datang dari tempat yang tidak jauh. Kabut putih bergulung dengan keras, dan bahkan tanah pun tampak bergetar. Formasinya akan hancur. Ling Xuanger berkata dengan heran, tapi yang mengejutkannya adalah Mu Feng benar-benar bisa menemukan lokasi pusat formasi. Meskipun Mu Feng hanyalah seorang pemalsu jiwa kelas atas, kekuatan jiwanya tidak jauh lebih lemah dari miliknya, dan dia juga telah mengembangkan mata jiwa ke tingkat mata spiritual, yang mengejutkan Ling Xuanger. Kabut putih berangsur-angsur menghilang, dan lorong itu muncul kembali di depan mata Ling Xuang. Lebih dari 20 kaki darinya, Mu Feng berdiri di sana, dengan cahaya kemasan menyinari seluruh tubuhnya, memancarkan aura yang ganas, seperti emas dewa perang lapis baja. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Feng memandang Ling Xuanger yang linglung dan berkata sambil tersenyum. Ling Xuanger juga sadar dan berkata dengan tergesa-gesa apa yang akan terjadi padaku. Tapi kamu cukup kuat, aku tidak menyangka kamu akan menghancurkan formasi. Untungnya, formasi ini sudah lama rusak, kalau tidak kita akan mendapat masalah. Mu Feng baru saja mencoba yang terbaik untuk meledakkan bagian tengah formasi dengan satu pukulan, tetapi dia masih sangat terkejut. Dia bisa merasakan bahwa jika formasi ini berada pada puncaknya, bahkan mereka, bahkan yang kuat di dunia supernatural pun tidak dunia, akan bisa melarikan diri. Oke, ayo cepat pergi, jika tidak, sesuatu akan terjadi lagi. Ling Xuanger melihat sekeliling dan berkata. Mu Feng mengangguk dan menyetujui saran Ling Xuang. Keduanya berjalan perlahan, tetapi tidak terjadi apa-apa di sepanjang jalan, yang membuat Mu Feng merasa sedikit lega. Keduanya berjalan dalam jarak tertentu, dan mata mereka tiba-tiba menjadi jernih. Apa yang muncul di depan mereka berdua adalah sebuah gua kosong dengan area yang sangat luas. Gua itu dikelilingi oleh batu giok sehalus cermin. Di atas gua, cahaya yang sangat menyilaukan terpancar, menerangi seluruh gua seolah-olah saat itu siang hari namun mereka menemukan bahwa bagian atas gua itu bertatahkan batu-batu ringan yang padat. Ada beberapa ruang batu di sudut gua. Mu Feng bisa merasakan sedikit fluktuasi. Fluktuasi ini seharusnya menjadi harta karun. Seharusnya disinilah harta karun gua ini berada. Mu Feng menyipitkan matanya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Pertama, periksa apakah ada sesuatu di ruangan batu itu. Hati-hati, Mu Feng memperingatkan. Ling Xuanger mengangguk, lalu dia dan Mu Feng pergi mencari kamar batu itu masing-masing. Adapun harta karun yang mereka temukan, tentu saja itu milik mereka masing-masing. Mu Feng datang ke ruangan batu tempat dia merasakan fluktuasi paling hebat. Ketika dia membuka pintu dan melihat, dia tiba-tiba menjadi sedikit terganggu. Ruangan batu itu terbagi menjadi dua lantai, bagian dalam dan luar. Di pintu lapisan luar, terdapat sesosok tubuh setinggi lebih dari 10 kaki, yang tubuhnya sehitam tinta, berdiri tegak aura kekerasan yang menakjubkan menyebar. Di tangan sosok hitam ini, ada kotak hitam kecil. Jika Mu Feng tidak memiliki penglihatan yang kuat, akan sulit menemukannya. Boneka, ekspresi Mu Feng juga berubah drastis. Dia bisa merasakan aura luar biasa yang terpancar dari boneka di depannya. Namun, saat mata Mu Feng berkedip, boneka itu tidak bergerak dan masih berdiri diam, yang membuat Mu Feng menghela nafas lega. Tidak seorang pun boleh mengendalikan boneka ini, jika tidak maka boneka itu tidak akan berdiri di sini. Mu Feng berkata dalam hatinya. Dia juga pernah melihat boneka besi hitam di istana Xuanling, tetapi boneka hitam di depannya sebanding dengan boneka hitam. Boneka besi halus jauh lebih kuat. Mu Feng tahu dari aura yang memancar dari boneka hitam di depannya bahwa itu setidaknya sebanding dengan Master Zhok Chen di tahap awal alam kekuatan magis. Jika kamu bisa menanamkan tanda jiwamu pada boneka hitam ini dan mengendalikan boneka hitam ini, maka kamu bisa membasmi semua orang. Setidaknya kamu tidak akan takut saat bertemu Jidi dan yang lainnya. Mu Feng perlahan-lahan mendekati boneka hitam itu, dan Yanyang Baksuan melonjak keluar. Dia waspada terhadap boneka hitam itu, meskipun pada dasarnya dia yakin tidak ada yang mengendalikan boneka hitam itu, dia tetap ingin mencegah boneka hitam itu menyerang secara tiba-tiba. Hanya saja Mu Feng belum paham cara mengendalikan boneka, jadi dia tidak membuang banyak waktu dan memasukkan boneka hitam itu ke dalam batu kosong untuk mempelajarinya perlahan nanti. Mu Feng datang ke ruang dalam ruang batu. Di ruang dalam ruang batu, ada platform batu yang terbuat dari batu giok ungu. Di platform batu ini, ada 3 kotak batu yang terbuat dari batu giok ungu, ada gembok emas yang bersinar. Diduga, wayang kulit hitam tadi digunakan untuk menjaga ketiga kotak batu tersebut. Seperti yang bisa Anda bayangkan, isi ketiga kotak batu ini sungguh luar biasa. Mu Feng mengulurkan telapak tangannya dan ingin memasukkan ketiga kotak batu itu ke dalam batu kosong, tetapi menemukan bahwa ketiga kotak batu itu tidak bergerak sama sekali.
Mu Feng melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa bagian bawah dari 3 kotak batu itu terhubung erat ke platform batu, dan platform batu itu terintegrasi dengan seluruh ruang batu. Tidak heran mereka tidak dapat disimpan di dalam batu kosong. Mu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengulurkan telapak tangannya, dan mengisinya dengan infus Yanyang Baksuan. Telapak tangannya seperti pisau, mengiris kunci emas. Dentang, percikan terbang kemana-mana, dan suara emas dan besi yang jernih terdengar. Kunci emas tidak pecah seperti yang dibayangkan Mu Feng, tetapi masih tergantung di sana, yang membuat Mu Feng tercengang. Saat ini, dengan budidaya Mu Feng, mudah untuk memecahkan perak dan memecahkan emas, tetapi ketiga kunci emas yang tidak mencolok ini dapat menahan telapak tangan Mu Feng, yang benar-benar mengejutkan Mu Feng. Jika Mu Feng harus menggunakan kekerasan untuk membuka kotak batu itu, bukan tidak mungkin baginya, namun jika dia melakukannya, dia mungkin akan merusak isi kotak batu itu. Mu Feng melihat sekeliling dan tidak menyadari keberadaan kuncinya sama sekali. Dia sedikit mengernyit dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengeluarkan boneka hitam dari batu void dan melihat ke kotak hitam kecil di tangan boneka hitam itu, pergi. Kotak hitam kecil ini sangat tidak mencolok di telapak tangan raksasa boneka hitam. Jika tidak diperhatikan, dapat dengan mudah diabaikan. Untungnya, sekarang boneka hitam itu telah kehilangan kemampuannya untuk bertindak secara mandiri. Mu Feng dapat dengan mudah mengeluarkan kotak hitam kecil dari tangannya. Mu Feng membuka kotak itu. Seperti yang diharapkan oleh Mu Feng, ada 3 kunci emas yang tertata rapi di dalam kotak. Mengambil kuncinya, dia mendatangi 3 kotak batu itu lagi. Mu Feng memandangi kotak batu itu dengan tatapan berapi-api di matanya. Dia secara acak memilih salah satu dari 3 kunci dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam lubang kunci di kotak batu paling kanan. Namun, keberuntungan Mu Feng tidak bagus, kuncinya tidak cocok dengan kunci emasnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengganti kunci, dan memasukkannya lagi. Ini dia, Mu Feng perlahan memutar kunci, menahan napas dan berkonsentrasi tanpa sadar. Klik, dengan sedikit suara, Mu Feng langsung mundur lebih dari 10 kaki jauhnya. Dia tidak tahu apakah kotak batu ini berbahaya, tapi berhati-hatilah selalu. Telapak tangan Mu Feng sedikit menekuk, dan Yanyang Baksuan melonjak keluar. Kemudian dengan jentikan telapak tangannya, angin kencang menderu menuju kotak batu, dan membuka tutup kotak batu itu. 3 sinar cahaya perak keluar dari kotak batu dan kemudian mengenai bagian atas ruangan batu. Mu Feng melihat ketiga lampu perak, tapi itu adalah 3 jarum perak kecil. Saat ini, setengahnya telah menghilang ke dalam ruang batu. Di bagian atas, ekor jarum perak masih sedikit bergetar. Jika Mu Feng tidak lebih berhati-hati, ketiga jarum perak itu mungkin tidak akan mengenai bagian atas ruangan batu. Mu Feng mendekat ke meja batu dan melihat ke kotak batu yang terbuka. Di dalam kotak batu, dia melihat sebuah gulungan kuno yang sedikit menguning. Apa ini? Mu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil mengeluarkan gulungan kuno dari kotak batu. Tentu saja, telapak tangannya juga dibungkus dengan Yanyang Baksuan untuk mencegah gulungan itu beracun. 10.000 teknik boneka. Mu Feng membuka gulungan kuno itu, melihat ketiga karakter besar yang tertulis di atas gulungan itu, lalu melihat sekilas konten di bawah. Dia terkejut pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba menjadi sangat gembira. Seni wayang 10.000 adalah tentang seni memurnikan dan mengendalikan wayang, tidak hanya mengenalkan jenis-jenis wayang, bahan penghalusan dan cara-caranya secara detail, tetapi juga berfokus pada cara pengendalian wayang. Mu Feng baru saja mendapatkan boneka hitam. Bagi Mu Feng, teknik 10.000 boneka ini seperti memberinya roti kukus saat lapar dan bantal saat mengantuk. Mu Feng dengan cepat memasukkan boneka hitam dan teknik 10.000 boneka ke dalam batu kosong, lalu membuka kotak batu kedua. Ketika kotak batu kedua dibuka perlahan, Mu Feng melihat bahwa di dalam kotak batu itu ada sepotong baju besi sutra emas. Baju besi sutra emas ini memancarkan energi spiritual, memungkinkan dia untuk memastikan bahwa itu adalah harta spiritual, tetapi dia tidak melakukannya, tidak mengetahui nilai spesifiknya. Mu Feng mengenakan baju besi sutra emas di tubuhnya, dan kemudian dia menyadari bahwa baju besi sutra emas ini sepertinya dibuat khusus untuknya, dan itu sangat cocok, tapi dia tidak tahu kemampuan pertahanan dari baju besi sutra emas ini. Mu Feng diperkirakan bahkan Jidi dan yang lainnya akan kesulitan menembus pertahanan baju besi sutra emas. Mu Feng menyeringai, dan semakin penasaran dengan isi kotak batu ketiga. 2 kotak batu pertama adalah harta yang sangat berharga, terutama buku 10.000 teknik boneka. Apakah semua kekuatan besar ingin mengambil alih? Mu Feng perlahan membuka kotak batu ketiga dan tiba-tiba menjadi terkejut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat pelat besi yang sangat familiar ditempatkan di kotak batu ketiga. Bagian depan pelat besi itu diukir dengan tanda yang familiar, dan bagian belakangnya adalah pola yang samar-samar.
Di antara batu Void Mu Feng, sudah ada dua pelat besi yang persis sama-sama seperti itu. Apa ini? Mu Feng mengambil pelat besi itu dan bergumam. Dia sangat terkejut. Dia tidak tahu berapa banyak pelat besi yang ada di benua Sengsuan dan apa sebenarnya kegunaan pelat besi tersebut. Namun, Mu Feng tidak terlalu banyak berpikir, dan malah memasukkan pelat besi itu ke dalam batu Void, lalu mengamati ruangan batu itu dengan matanya untuk memastikan tidak ada yang hilang, lalu meninggalkan ruangan batu itu dan pergi ke ruangan batu lainnya. Namun, Mu Feng tidak mendapatkan banyak keuntungan dari kamar batu lainnya. Dia hanya menemukan beberapa ramuan umum dan harta spiritual, dan Mu Feng memasukkan semuanya ke dalam batu Void. Setelah bertemu dengan Ling Xuanger, dia melihat Ling Xuanger juga tersenyum dan dalam suasana hati yang baik. Mu Feng tahu bahwa dia juga mendapatkan banyak hal di ruangan batu ini. Menurutmu apa yang membuatmu begitu bahagia? Mu Feng mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa buku pola spiritual berisi lebih dari 1000 metode untuk memurnikan harta spiritual. Ling Xuanger juga berkata dengan penuh semangat. Xuanger tidak memiliki pertahanan melawan Mu Feng. Mu Feng juga sangat terkejut. Buku pola roh dan lebih dari 1000 cara untuk memurnikan harta roh adalah harta yang benar-benar tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin barang berharga seperti itu bisa berada di gua yang begitu sederhana? Nilai dari buku pola roh ini pasti tidak akan lebih rendah dari 10.000 teknik boneka yang dia temukan. Apa yang kamu temukan? Ling Xuanger juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Pikiran Mu Feng bergerak dan dia mengeluarkan pelat besi dari batu Void dan bertanya, saya menemukan pelat besi ini di ruangan batu. Bisakah Anda memberitahu saya apa itu? Ling Xuanger mengambil pelat besi itu dan melihatnya dengan hati-hati beberapa saat sebelum menyerahkannya kembali kepada Mu Feng dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, tapi sepertinya pelat besi ini sudah tua. Seharusnya dari zaman kuno, kali, hal. Mu Feng juga sedikit kecewa dan memasukkan pelat besi itu ke dalam batu Void. Sepertinya jika dia ingin mengetahui apa pelat besi itu, dia harus menunggu sampai King Yu sadar kembali. Tapi pelat besi ini sepertinya mengandung pola spiritual. Saya kira itu adalah bagian dari harta spiritual. Ling Xuanger memandangi pandangan Mu Feng, ragu-ragu sejenak, dan berkata. Fragmen Limbao. Mu Feng merenung untuk waktu yang lama, lalu berhenti memikirkannya dan bertanya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tentu saja aku keluar. Ling Xuanger memutar matanya dan sangat tidak senang karena Mu Feng menanyakan pertanyaan tingkat rendah dan keterbelakangan mental. Keduanya mengalihkan perhatian mereka ke pintu batu di seberangnya. Pintu batu itu tertutup rapat, dan aura berat terpancar darinya. Kalau begitu ayo pergi. Mu Feng ragu-ragu sejenak, lalu datang ke pintu batu dan perlahan mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Kegentingan. Pintu batu itu bergerak, mengeluarkan suara gesekan yang keras, yang terdengar sangat keras di gua yang sunyi ini. Saat pintu batu itu perlahan terbuka, sebuah gua yang sunyi muncul di hadapan mereka. Dibandingkan dengan ruang di luar, gua ini tampak agak kecil, dan selain beberapa perabotan sederhana, tidak ada yang lain. Hal ini membuat Mu Feng dan Ling Xuanger sedikit kecewa. Mu Feng melangkah ke pintu batu dan segera merasakan gelombang yang sangat menakutkan datang ke wajahnya. Pada saat yang sama, bahunya tenggelam, dan paksaan yang sangat kuat menekan bahu Mu Feng seperti gunung. Tekanan yang sangat kuat, Mu Feng terkejut. Di bawah fluktuasi dan tekanan seperti itu, tubuhnya tampak sedikit di luar kendali, dan bahkan energi dalam yang mengalir di tubuhnya menjadi sangat lambat. Mu Feng juga dengan cepat mengaktifkan Yanyang Bajue dan mendorongnya secara ekstrim, hanya untuk merasa lebih baik. Ling Xuanger juga sedikit mengernyit. Dia juga merasakan fluktuasi dan tekanan, tetapi dia melihat untaian manik-manik giok bening di tangannya berkedip dengan kilau kristal, yang secara bertahap menghilangkan tekanan tersebut. Rangkaian manik-manik giok ini seharusnya menjadi harta spiritual pertahanan yang dapat mengatasi fluktuasi dan tekanan yang tidak terlihat seperti itu. Mu Feng melirik untaian manik-manik giok dan mengagumi kekayaan Ling Xuanger. Sejauh ini, Mu Feng telah melihat Ling Xuanger tidak hanya mengeluarkan 10 harta spiritual, tetapi juga semuanya adalah harta spiritual tingkat Xuan judul Gadis Duobao. Bahkan anak-anak dari dinasti tingkat tinggi, klan besar, dan kekuatan yang kuat akan kesulitan mendapatkan begitu banyak harta spiritual tingkat Xuan. Mu Feng berjalan perlahan di depan, dan akal sehatnya juga memperhatikan bahwa fluktuasi dan tekanan ini ternyata berasal dari beberapa tanda aneh di dinding batu gua. Mu Feng juga sangat akrab dengan jimat semacam ini, segel jiwa. Pemurni arai. Mu Feng terkejut. Pemilik gua ini ternyata adalah master formasi, dan melihat kompleksitas segel jiwa di dinding, dia pasti berada pada level tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, formasi ini juga kehilangan kekuatan sebelumnya. Tidak menimbulkan hambatan apapun bagi Mu Feng dan Ling Xuanger, tetapi dipatahkan oleh Mu Feng. Hati-hati, setelah Mu Feng memecahkan formasi di dalam gua,
tiba-tiba menarik Ling Xuan'er kembali. Di hadapan mereka berdua, di tengah gua yang kosong, sebuah tablet batu hitam dan sarkofagus hitam perlahan-lahan muncul. Formasi di dalam gua digunakan untuk menutupi loh batu hitam dan sarkofagus hitam, dan formasi tersebut dipecah. Prasasti dan sarkofagus terungkap secara alami. Tablet batu hitam itu panjangnya lebih dari puluhan kaki, lebar dan tinggi, dan gelombang aneh memancar darinya. Membuatmu merasa tak tergoyahkan. Di bagian depan tablet batu tertulis seni bela diri dalam dua karakter merah besar. Di balik tablet batu hitam tersebut terdapat sarkofagus hitam, namun melalui persepsi kekuatan jiwa, keduanya menemukan bahwa tidak ada apapun di dalam sarkofagus tersebut. Mu Feng dan Ling Xuan'er saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain, seperti yang mereka pikirkan. Sarkofagus ini seharusnya berisi tulang belulang pemilik gua. Namun, ketika Mu Feng kembali sadar dan memikirkannya, dia tahu alasan masalah tersebut. Gua ini pasti menjadi tempat tinggal orang kuat, dan bukan tempat kematian. Mu Feng dan Ling Xuan'er dengan hati-hati melihat sekeliling gua, tetapi tidak menemukan jalan keluar atau harta karun apapun, yang juga membuat mereka sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Apakah tidak ada jalan keluar di sini? Setelah memeriksa lagi, Ling Xuan'er mau tidak mau bertanya. Seharusnya tidak. Apakah kamu benar-benar harus kembali ke tempat asalmu? Mu Feng juga sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Keduanya saling memandang dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke tablet batu hitam dan sarkofagus hitam di dalam gua, hanya dua hal ini yang diabaikan. Apa tujuan menempatkan tablet batu sebesar itu di sini? Ling Xuan'er berjalan dengan lembut ke sisi tablet dan peti mati, mengulurkan tangan gioknya untuk menyentuh tablet batu hitam, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Perasaan dingin datang dari tablet batu hitam melalui telapak tangannya, yang membuat Ling Xuan'er merasa segar dan rileks secara fisik dan mental. Mu Feng, tablet batu ini sungguh ajaib. Melihat ini, Mu Feng segera berjalan mendekat dan dengan lembut meletakkan telapak tangannya di atas tablet batu hitam. Matanya sedikit tertutup, dan wajahnya menunjukkan sedikit kepuasan. Tablet batu ini seharusnya tidak sederhana. Mu Feng berkata diam-diam di dalam hatinya, dan pada saat yang sama, dia memasukkan kekuatan jiwa ke dalam tablet batu hitam, ingin menjelajahi struktur tablet batu hitam. Namun, yang membuat Mu Feng kecewa, sepertinya ada penghalang tak kasat mata yang menghalangi kekuatan jiwa, sehingga mustahil bagi Mu Feng untuk mendeteksi struktur di dalam tablet batu hitam itu. Mu Feng mundur dua langkah, matanya berangsur-angsur menjadi serius, dan matanya tertuju pada kata seni bela diri di tablet batu hitam. Tapi segera, Mu Feng menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya, dan pikirannya secara tidak sadar tenggelam di dalamnya. Dari tablet batu hitam, dia bisa merasakan perubahan nafas yang sangat agung, luas dan berat. Di bawah pengaruh aura aneh itu, pikiran Mu Feng tiba-tiba menjadi sedikit linglung, dan beberapa gambaran samar melintas di benaknya. Beberapa gambar menunjukkan lautan luas yang mengamuk, dan beberapa gambar menunjukkan sekelompok puncak yang berat. Karena gambar itu muncul begitu cepat, hanya beberapa gambar buram yang tersisa di benak Mu Feng. Namun yang mengejutkannya adalah ia bisa merasakan konsepsi artistik yang sangat kuat dari gambar-gambar tersebut. Arti sebenarnya dari seni bela diri. Wajah Mu Feng terkejut, dia tidak menyangka bisa merasakan arti sebenarnya dari seni bela diri di sini. Apa yang disebut makna sebenarnya dari seni bela diri adalah sebuah konsepsi artistik yang dipahami oleh para pejuang ketika berlatih seni bela diri. Para pejuang yang memahami arti sebenarnya dari seni bela diri dapat berlatih dengan kecepatan dan efek yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Namun, sesuatu yang sangat halus seperti arti sebenarnya dari seni bela diri tidak dapat disentuh oleh orang-orang setingkat Mu Feng. Hanya ada sedikit pejuang yang dapat memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Sejauh yang diketahui Mu Feng, semua pejuang yang memahami arti sebenarnya dari seni bela diri akhirnya menjadi ahli puncak terkenal di benua Sengsuan, setidaknya penguasa satu partai. Mengapa berlatih pencak silat? Bagaimana cara berlatih pencak silat? Apa itu pencak silat? Sosok tua berangsur-angsur muncul di depan mata Mu Feng. Meski sosok tua itu terlihat sangat kurus, fluktuasi yang memancar dari tubuhnya membuat ekspresi Mu Feng berubah. Dia telah merasakan fluktuasi semacam ini pada para master bela diri yang kuat itu, yang menunjukkan bahwa sosok tua di depannya juga telah mencapai ranah master bela diri. Dan sosok tua ini seharusnya menjadi pemilik gua ini. Sosok tua itu menatap Mu Feng dengan matanya yang layu. Sesaat, wajah Mu Feng memerah, dia berkeringat seperti hujan, dan bahkan napasnya terasa sangat berat. Ling Xuan'er melihat penampilan Mu Feng dan tidak berani mengganggunya, dia hanya diam saja. Dia sama sekali tidak menyadari kehadiran sosok tua itu, dan dia tidak mendengar teriakan tajam dari sosok tua itu. Mengapa berlatih pencak silat? Bagaimana cara berlatih pencak silat? Apa itu pencak silat? Sosok tua itu berteriak dengan tegas, suaranya seperti guntur,
yang membuat telinga Mu Feng sakit. Mengapa berlatih seni bela diri? Bagaimana cara berlatih seni bela diri? Apa itu seni bela diri? Gumam Mu Feng, sejenak tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mengapa berlatih seni bela diri? Mu Feng mengingat tahun-tahun dia melakukan perjalanan ke benua Sengsuan. Awalnya, itu untuk memungkinkan Mu Chengzi dan istrinya kembali ke klanmu dengan lancar, itu untuk membuat dirimu lebih kuat, mampu melindungi klanmu dan rakyatnya, dan melenyapkan sekte Feng Yun. Bagaimana cara berlatih seni bela diri? Mu Feng tidak pernah berpikir bahwa dia telah melalui segala macam kesulitan selama bertahun-tahun, selangkah demi selangkah dari alam pemurnian tubuh ke alam transformasi Qi dan alam pembentuk-bentuk, dan menjadi pemalsu jiwa. Tanpa latar belakang apapun dan kurangnya sumber daya pelatihan, dia pergi berlatih lagi, dan mengalami hidup dan mati beberapa kali. Tampaknya latihan keras menjadi satu-satunya cara dia berlatih seni bela diri. Apa itu seni bela diri? Seni bela diri seharusnya mengacu pada arti sebenarnya dari seni bela diri, tapi bagaimana Mu Feng bisa mengerti? Tidak semua orang bisa memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Pada saat ini, tanda di telapak tangan Mu Feng menyala, dan cahaya putih lembut keluar, membungkus Mu Feng, memungkinkan Mu Feng melepaskan diri dari tekanan sosok tua itu. Mengapa berlatih seni bela diri? Untuk tahu di dalam hatimu. Bagaimana cara berlatih seni bela diri? Jika kamu memiliki tahu di dalam hatimu, berlatihlah seni bela diri dengan tahu. Apa itu seni bela diri? Jalan seorang pejuang disebut seni bela diri. Kata Mu Feng keras. Setelah mendengar jawaban Mu Feng, sosok tua itu mengangguk sedikit dan dengan lembut mengulurkan telapak tangannya yang kurus. Tiba-tiba, wajah Mu Feng menjadi pucat dalam sekejap, dan dia bisa merasakan gelombang aneh menyebar dari telapak tangan kurus sosok tua itu, membungkus dirinya. Fluktuasi semacam ini berbeda dengan fluktuasi energi, tetapi semacam konsepsi dan persepsi artistik. Konsepsi dan persepsi artistik semacam ini tidak terlihat dan tidak berwarna, tetapi membuat Mu Feng merasakan keberadaannya yang sebenarnya. Seperti lautan luas, seperti puncak dan gunung yang lebat, Mu Feng sekecil setitik debu di depannya. Di bawah selubung makna sebenarnya dari seni bela diri, kaki Mu Feng terasa sedikit lemah. Sosok tua itu perlahan menghilang, namun arti sebenarnya dari seni bela diri menjadi semakin intens. Apa itu seni bela diri? Gumam Mu Feng, seolah ada secerca pemahaman di benaknya, tapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Mengapa dia melihatnya begitu lama? Ling Xuanger melihat sosok Mu Feng yang tidak bergerak dan berkata dengan aneh. Dia tahu bahwa Mu Feng sudah dalam kondisi sadar. Meskipun dia tidak tahu mengapa kesadaran ini muncul, dia yakin itu ada hubungannya dengan tablet batu hitam ini. Tentu saja dia tidak akan mengganggu keadaan Mu Feng dengan gegabah, tetapi ketika dia melihat tablet batu hitam itu, tidak ada gerakan, yang membuatnya sedikit kesal tetapi tidak berdaya. Dengeng dengungan, mata Ling Xuanger menyipit saat dia melihat tablet batu hitam itu tiba-tiba bergetar, dan sinar cahaya hitam keluar dari permukaan tablet batu, menutupi sosok Mu Feng. Ling Xuanger mundur beberapa langkah, menatap cahaya hitam. Dia merasa lega saat melihat tidak ada rasa sakit di wajah Mu Feng. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan aura yang memancar dari Mu Feng perlahan meningkat. Cahaya hitam itu menyelimuti Mu Feng, membentuk kelompok cahaya hitam besar. Dari kelompok cahaya hitam itu, Ling Xuanger bisa merasakan fluktuasi hebat yang memancar darinya. Jelas sekali bahwa Mu Feng sedang mengalami sesuatu di dalam bola cahaya hitam itu. Namun, Ling Xuanger tidak merasakan bahaya apapun, jadi dia tidak mengambil tindakan. Namun, dia selalu siap mengganggu Mu Feng begitu dia dalam bahaya. Kelompok cahaya hitam perlahan tumbuh dan berkembang, dan gelombang fluktuasi hebat menyebar. Ling Xuanger dapat dengan jelas merasakan aura Mu Feng dalam kelompok cahaya hitam, yang secara bertahap menjadi lebih kuat dengan kecepatan lambat. Yang mengejutkan Ling Xuanger adalah sesuatu yang lain secara bertahap muncul dalam aura yang dipancarkan oleh Mu Feng. Adapun apa itu, dia tidak tahu. Ling Xuanger berdiri di samping kelompok cahaya hitam, matanya sedikit gugup dan khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Mu Feng berada di tengah-tengah peluang, dia masih sedikit khawatir terlalu kejam, bahkan jika dia sedang kesurupan. Jika orang kuat di dunia ini terlibat, akan ada bahaya tertentu. Meskipun Ling Xuanger dan Mu Feng sudah lama tidak saling kenal, dalam kesannya, Mu Feng sangat baik, dan untuk beberapa alasan, dia memiliki kepercayaan penuh pada Mu Feng. Dia bahkan tidak menyembunyikan harta berharga seperti buku pola roh. Situasi ini berlangsung selama sehari semalam, dengan Ling Xuanger duduk bersila di tanah. Namun, pikirannya sepenuhnya terfokus pada kelompok cahaya hitam. Mengapa orang ini tidak keluar? Ling Xuanger berkata dengan cemas. Tapi sepertinya dia mendengar pikiran Ling Xuang. Kelompok cahaya hitam tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini, dan aura yang sangat keras menyebar, menyebabkan Ling Xuanger mundur ratusan kaki dan langsung keluar dari ruangan batu.
Keluar, di kelompok cahaya hitam melonjak, membentuk pusaran hitam. Seluruh ruangan batu juga menjadi kacau, dan energi yang dalam antara langit dan bumi mengembun menjadi aliran udara yang terlihat dengan mata terbuka, mengalir menuju kelompok cahaya hitam. Energi misterius yang agung, dengan gila-gilaan mengalir ke dalam kelompok cahaya hitam, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar di kelompok cahaya hitam dan dapat mendeteksi aura familiar ini. Itu adalah Mu Feng yang berasal dari kelompok cahaya hitam. Energi dalam di ruang batu jauh lebih kaya daripada di dunia penilaian Qincang. Begitu banyak energi dalam yang dituangkan ke dalam tubuh Mu Feng hingga membuat kulit kepala Ling Xuang terasa mati rasa. Energi misterius ini dapat digunakan bahkan oleh mereka yang berada di alam trance. Saya tidak berani menyerapnya seperti ini. Setelah 1 jam menunggu, infus gila ini akhirnya berhenti. Pada saat ini, energi hitam di seluruh ruangan batu menjadi sangat tipis, sehingga hampir mustahil untuk mendeteksi keberadaan energi hitam di udara. Retakan. Dengan sedikit suara retakan, Ling Xuang melihat retakan perlahan menyebar di permukaan kelompok cahaya hitam pekat. Orang ini akhirnya keluar. Ling Xuang mengerutkan bibirnya dengan ringan. Dia bisa merasakan aura Mu Feng, jadi dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Mu Feng. Retak, klik, klik. Ada semakin banyak retakan di permukaan kelompok cahaya hitam, dan retakan tersebut padat, menutupi seluruh permukaan kelompok cahaya seperti jaring laba-laba, dan aura yang sangat tajam memancar darinya. Ledakan. Ketika retakan ini mencapai batas tertentu, seluruh kelompok cahaya hitam tiba-tiba meledak, dan cahaya hitam yang sangat pekat terbang ke seluruh langit. Di antara cahaya hitam, Ling Xuang melihat sosok hitam tipis berdiri di sana, menjulang, dengan pinggangnya lurus seperti tombak, megah seperti gunung, wajah kurusnya memiliki sendewa ketampanan, namun lebih dari itu adalah ketekunan yang pantang menyerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang garang. Cahaya hitam di langit berangsur-angsur menghilang. Mu Feng menoleh, menatap Ling Xuang dengan mata gelapnya, dan tersenyum tipis. Maaf membuatmu menunggu. Ling Xuang menggelengkan kepalanya dan menatap Mu Feng dengan mata yang aneh. Dia bisa merasakan perubahan aneh pada tubuh Mu Feng. Perubahan ini tidak terjadi hanya dengan meningkatkan kultivasinya, tetapi perubahan yang merasuk jauh ke dalam jiwanya. Perubahan adalah arti sebenarnya dari seni bela diri. Ling Xuang hampir berteriak keras-keras, dengan keterkejutan yang mendalam di hatinya. Arti sebenarnya dari pencak silat adalah sebuah konsepsi seni bela diri yang ingin dipahami oleh semua pendekar di dunia. Meski tidak semua orang kuat di daratan telah menyadari arti sebenarnya dari pencak silat, para pendekar yang telah memahami arti pencak silat yang sebenarnya seni telah menjadi orang kuat di daratan tanpa kecuali. Para pejuang yang telah memahami arti sebenarnya dari seni bela diri, tanpa kecuali, memiliki pemahaman tertentu tentang seni bela diri dan terus-menerus mengejar keyakinan mereka sendiri. Pemahaman ini membuat seni bela diri mereka lebih kuat daripada pejuang biasa. Dan pemahaman seperti ini akan sangat membantu pengembangan dan terobosan di masa depan. Ada apa denganmu? Mu Feng bertanya dengan sedikit aneh saat melihat penampilan Ling Xuang seolah-olah dia bertemu dengan hantu. Apakah kamu menyadari arti sebenarnya dari seni bela diri? Ling Xuang bertanya dengan kaget. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ragu mungkin belum, aku hanya merasakan perasaan aneh, seolah-olah aku bermimpi, banyak bermimpi tentang diriku, dan kemudian jangka waktu yang lama berlalu, mungkin hampir sama 10.000 bertahun-tahun. Mu Feng tidak yakin apakah dia telah memahami arti sebenarnya dari seni bela diri. Dia tidak dapat menjelaskan hal-hal halus seperti itu dengan jelas. Reinkarnasi. Arti sebenarnya dari seni bela diri yang kamu pahami adalah reinkarnasi. Ling Xuang merenung sejenak dan berkata dengan ragu. Aku tidak tahu, tapi kekuatanku meningkat pesat. Senyuman muncul di wajah Mu Feng. Meskipun dia tidak tahu apakah dia telah memahami arti sebenarnya dari seni bela diri, kekuatannya sendiri telah meroket dari Xiao Cheng di saat itu, dari puncak alam formasi menjadi setengahnya. Keluarlah dari alam dewa. Dia hanya tinggal setengah langkah dari kondisi trance. Meskipun dia tidak menerobos ke kondisi trance, yang membuat Mu Feng merasa sedikit kasihan, dia juga tahu bahwa kultivasi harus membumi. Jika Anda tidak bergerak maju, Anda akan kehilangan lebih dari yang Anda peroleh. Oke, kamu hampir menyusulku. Ling Xuang juga menghela nafas. Dia juga tahu bahwa meskipun tingkat kultivasi Mu Feng lebih rendah dari miliknya, kekuatan tempurnya yang sebenarnya tidak ada bandingannya. Namun, bakat Ling Xuang tidak buruk, tetapi obsesinya terhadap pemurnian senjata sihir menunda budidayanya, yang mengakibatkan kurangnya kekuatan. Dia biasanya mengandalkan kekuatan Ling Xuang untuk bertarung melawan orang lain. Mu Feng juga tersenyum tipis, lalu melihat ke tablet batu hitam di depannya lagi, dan berkata dengan sungguh-sungguh tablet batu hitam ini juga seharusnya menjadi harta spiritual, tapi saya tidak tahu level apa yang telah dicapainya. Dia bisa merasakan bahwa sosok tua yang muncul di hadapannya barusan adalah jiwa dari tablet batu hitam ini.
Jiwa dari tablet inilah yang memberinya secercah pemahaman, menyebabkan kekuatannya melonjak seketika dan mencapai terobosan. Namun, petunjuk pencerahan ini membuatnya merasa sangat misterius dan tidak jelas, dan dia sepertinya mengerti tetapi tidak mengerti. Bagaimanapun, arti sebenarnya dari seni bela diri adalah semacam pemahaman diri tentang seni bela diri dalam proses pelatihan seni bela diri, yang tidak dapat terbentuk dalam semalam. Dengan kata lain, apa yang disebut makna sebenarnya dari seni bela diri sebenarnya adalah keyakinan gigih sang pejuang terhadap seni bela diri. Ketika keyakinan ini dibawa ke dalam wawasan seseorang saat berlatih seni bela diri, maka itulah yang membentuk makna sebenarnya dari seni bela diri. Setiap seniman bela diri berada di lingkungan yang berbeda, bertemu dengan orang dan benda yang berbeda, serta memiliki pemahaman yang berbeda tentang seni bela diri, sehingga arti sebenarnya dari seni bela diri yang ia pahami juga berbeda. Apakah ini harta spiritual? Ling Xuanger mendengar ini dan melihat ke tablet batu hitam dengan penuh minat. Namun, dia telah melihatnya berkali-kali sebelumnya, tetapi tidak dapat melihat sekilas misteri tablet batu hitam itu. Tentu saja, kali ini sama saja. Tidak lama kemudian, dia kembali ke Mu Feng dengan perasaan tidak senang. Ayo keluar. Mu Feng melihat penampilan Ling Xuang dan berkata sambil tersenyum. Ling Xuanger mengangguk dan bertanya, di mana pintu keluarnya? Apakah itu pintu keluarnya? Mu Feng menunjuk ke sarkofagus hitam itu dan berkata. Ling Xuanger melirik sarkofagus hitam itu, dengan ekspresi keraguan di matanya, dan berkata, itu pintu keluarnya. Bagaimana kamu tahu? Haha, hati-hati. Mu Feng berjalan menuju sarkofagus hitam. Ada bekas telapak tangan di tempat yang tidak mencolok ditutup sarkofagus hitam. Mu Feng dengan lembut memasukkan telapak tangannya ke dalam cetakan telapak tangan, menutup matanya sedikit, dan kekuatan energi yang sangat besar melonjak keluar dan mengalir ke dalam cetakan telapak tangan. Dengan pemasukan energi yang dalam, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sarkofagus hitam dan diproyeksikan ke tanah, membentuk formasi hitam. Ling Xuanger melihat sekeliling dan melihat bahwa ini adalah formasi teleportasi. Hal inilah yang dipelajari Mu Feng dari informasi yang diberikan oleh sosok tua tersebut saat baru menyadari arti sebenarnya dari ilmu bela diri. Ayo pergi. Mu Feng melihat formasi hitam itu dan berkata pada Ling Xuanger sambil tersenyum. Memasuki gua tanpa nama kali ini, meskipun pemilik gua tidak tahu siapa orang itu, Mu Feng tidak hanya mendapatkan teknik 10.000 boneka, armor sutra emas, dan tablet besi misterius, tapi dia juga belajar sedikit tentang itu. Arti sebenarnya dari seni bela diri, kekuatannya sendiri juga telah ditingkatkan ke kondisi setengah langkah kesurupan. Mu Feng percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia menghadapi Zhong Zhaosheng lagi, dia pasti bisa mengalahkannya sampai dia bahkan tidak mengenali ibunya. Adapun kolaborasi antara Chen Baoqing dan tiga lainnya, dia masih belum yakin. Ketika Mu Feng dan Ling Xuanger berdiri di susunan teleportasi hitam, semburan cahaya hitam melonjak, dan sosok mereka perlahan menghilang. Di hutan pegunungan tertentu, dua sosok secara bertahap muncul. Itu adalah Mu Feng dan Ling Xuanger yang telah diteleportasi. Namun, saat kedua pria itu muncul, angin kencang menderu dari belakang dan menghantam titik vital rompi mereka dengan keras. 350.